Pemurnian Ki terkuat, episode 361-370. Bab 361, Dewa Pria Bertopeng. Nama, Pemurni Ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang, 1 detik untuk diingat, novel-novel bagus tidak memiliki pop-up. Jiang Ruolan menghela nafas lega ketika Fang Yu membunuh Di Mendao, dan wajahnya menjadi sangat tenang. Namun tak lama kemudian, dia teringat satu hal penting. Linger masih di tangan Modao. Sekarang cara ajaibnya menghilang, bukankah Linger? Memikirkan hal ini, Jiang Ruolan menjadi pucat, berjuang untuk berdiri, dan berteriak pada Fang Yu, Tuan Dao Tian. Fang Yu mendengar suara itu dan menoleh ke lihat Jiang Ruolan. Linger masih di tangannya, teriak Jiang Ruolan dengan mata merah. Berlama-lama di tangannya, Fang Yu mengerutkan kening. Pada saat ini, di belakang Fang Yu, kertas putih tidak lengkap yang tersebar sebelumnya secara spontan terbakar di udara, memicu helaian udara hitam. Ki hitam ini mengembun menjadi bentuk manusia di udara. Di kepala bayangan humanoid tersebut, masih terdapat sepasang pupil berwarna abu-abu putih. Pada saat ini, bayangan humanoid membuka mulutnya lebar-lebar, dan bola hitam pekat muncul di mulutnya, tepat menghadap punggung Fang Yu. Beberapa pejuang melihat bayangan humanoid ini, namun ketakutan mereka membuat mereka takut untuk bersuara. Liu Lianxia di tengah kerumunan menoleh dan melihat pemandangan ini. Fang Yu, hati-hati, Liu Lianxia berteriak keras. Faktanya, Fang Yu sudah merasakan perubahan pada nafas belakangnya. Mendengar apa yang dikatakan Liu Lianxia, dia berbalik. Ledakan, pada saat ini, bola hitam pekat di mulut bayangan hitam sosok manusia tiba-tiba mengeluarkan semburan energi yang mengandung kekuatan tertinggi. Fang Yu berdiri di tempatnya, cahaya keemasan bersinar di sekujur tubuhnya. Di saat yang sama, gambar virtual naga emas muncul di punggungnya. Nafas suci terpancar dari tubuh Fang Yu. Bagaimana ini mungkin? Bayangan humanoid itu bergetar tiba-tiba dan hampir roboh. Ledakan, energi meledakkan tubuh Fang Yu, dan suara keras meletus. Tapi itu tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada Fang Yu, dan sepenuhnya diblokir oleh vitalitas emas Fang Yu. Fang Yu menahan gelombang energi ini dan dengan paksa bergegas ke depan bayangan humanoid. Kamu terlalu melawan. Sepertinya kamu harus menemukan dewamu sebelum kamu bisa dibunuh sepenuhnya. Fang Yu berkata dengan ringan, dan menepukkan telapak tangannya ke depan. Bentak, bayangan hitam dari sosok manusia itu tiba-tiba runtuh, terbelah menjadi untaian asap hitam, dan berserakan. Bagaimana mungkin, manusia menyatu sempurna dengan asal-usul Shenlong? Mo Dao terkejut, sumber naga, sebagai sumber pengendalian kekuatan ilahi. Masuk akal bahwa tubuh manusia sama sekali tidak mungkin untuk mengintegrasikan asal-usul naga dengan sempurna. Klon Dao surgawi miliknya disempurnakan sesuai dengan persyaratan asal Shenlong. Ia dapat mengintegrasikan asal-usul Shenlong secara maksimal, tetapi juga sulit untuk mencapai keadaan sempurna. Bahkan klon yang dimurnikan tidak dapat memenuhi persyaratan asal-usul naga, apalagi tubuh manusia. Tapi gambar virtual yang muncul di belakang Fang Yu barusan jelas merupakan gambar virtual Shenlong. Ini menunjukkan bahwa Fang Yu benar-benar terintegrasi sempurna dengan sumber Shenlong. Jika tidak, meskipun kekuatan naga dapat digunakan, sama sekali tidak ada kemungkinan munculnya gambar virtual naga. Sialan, Mo Dao tahu bahwa, apapun yang terjadi, dia harus melarikan diri sekarang. Bertarung langsung, dia tidak mungkin menjadi lawan Fang Yu. Kekuatan suci awalnya menahan semua teknik sihirnya, belum lagi tubuh Fang Yu juga sangat kejam. Jika kamu tidak melarikan diri, klon dari Di Mendao mungkin akan hancur. Juga, dalam 2 atau 3 bulan terakhir, dia telah menghancurkan 2 klon satu demi satu, dan menderita kerugian besar. Anda tahu, setiap klon membutuhkan waktu hampir 10 tahun. Jika klon Di Mendao dihancurkan, banyak klon yang bisa dia gunakan. Harus lari. Bawa kembali anak itu dengan segala semangatnya dan sempurnakan dia menjadi klon yang manusiawi. Klon yang dibuat dengan seluruh tubuh roh sebagai wadahnya sungguh luar biasa. Saat itu, dia akan mencari Fang Yu untuk membalas dendam lagi. Memikirkan hal ini, asap hitam yang diubah dengan cara ajaib dengan cepat melarikan diri ke arah yang berbeda. Dengan banyaknya asap hitam, ia dapat mempertahankan akarnya selama ia lolos dari gumpalan asap. Fang Yu menatap asap hitam yang keluar dari langit, matanya sedikit menyipit. Kamu pikir kamu bisa kabur dengan cara ini?
Fang Yu menunjukkan cibiran di wajahnya, melepaskan kekuatan kesadaran ilahinya. Kecepatan difusi kekuatan kesadaran ilahi jauh melebihi kecepatan melarikan diri dari jalan ajaib. Dalam beberapa detik, kesadaran ilahi Fang Yu menyelimuti segalanya dalam jarak 1 kilometer. Setiap sinar udara hitam tidak bisa lepas dari kesadaran ilahinya. Setelah itu, Fang Yu merenungkan Fa Jue di dalam hatinya. Lusinan udara hitam yang melayang segera dikunci oleh akal ilahi, dan tidak bisa lagi bergerak. Fang Yu naik ke udara, menggunakan akal ilahi untuk mengirimkan suara ke jalur ajaib, aku bisa melepaskanmu, tetapi kamu harus menyerahkan anak itu. Mendengar perkataan Fang Yu, hati Mo Dao terguncang. Seluruh tubuh roh adalah hasil panen terbesar dari perjalanannya, dan juga harapannya untuk masa depan, bagaimana bisa diserahkan. Jika kamu tidak membayar, aku akan membakarmu perlahan sampai mati. Nada suara Fang Yu dingin, dan saat dia berbicara, dia mengulurkan jarinya. Cahaya keemasan melintas di udara, dan energi emas sejati menyentuh sinar energi hitam yang diubah dari cara ajaib, dan segera terbakar. Hati Mo Dao ngeri, pikirannya berputar cepat, memikirkan bagaimana cara melarikan diri. Tapi setiap sinar energi hitam yang dia ubah sepenuhnya terkunci oleh akal ilahi Fang Yu, tidak bisa bergerak sedikit pun. Dan jika dia ingin menggunakan mantra, setidaknya dia harus membiarkan energi hitam ini mengembun menjadi bentuk manusia, maka dia bisa melakukannya. Dengan kata lain, mustahil untuk melarikan diri sendirian sekarang. Mo Dao mulai panik di dalam hatinya. Fang Yu menghancurkan energi hitam yang telah diubahnya, satu demi satu. Jika ini terus berlanjut, ia akan segera terhapus hingga untaian terakhir. Tapi bagaimanapun juga, seluruh tubuh roh tidak bisa diserahkan. Kamu hanya bisa menghubungi dewa dan membiarkan dia menggunakan teknik luar angkasa untuk memaksaku keluar. Kata Mo Dao dengan tegas. Ada risiko tertentu dalam melakukan hal tersebut. Disitulah Fang Yu akan menemukan keilahiannya. Klon tersebut dapat dihancurkan terus-menerus, tetapi hanya ada satu dewa. Jika mati, maka semuanya sudah selesai. Tapi Mo Dao tidak punya pilihan lain saat ini dan hanya bisa melakukannya dengan resiko. Mo Dao segera menggunakan metode rahasia untuk menghubungi dewa tersebut. Pada saat yang sama, jauh di utara, gunung yang tertutup salju di bagian terdalam dari pegunungan yang tertutup salju tak berujung. Ketinggian gunung yang tertutup salju ini hampir 2 km, dan terdapat lubang dengan diameter sekitar 2 meter di lereng gunung yang berukuran sekitar 1000 meter. Dibandingkan dengan pegunungan besar yang tertutup salju, pintu masuk gua ini tampak kecil dan biasa-biasa saja. Pintu masuk gua gelap gulita dan tidak ada cahaya yang terlihat. Pada saat ini, di bagian terdalam pintu masuk gua, sepasang mata abu-abu tiba-tiba terbuka. Klon di Mendao meminta bantuan, bentak. Sedetik kemudian, semburan cahaya putih muncul di pintu masuk gua. Di bawah cahaya putih, terlihat sosok yang duduk bersandar di dinding. Ini adalah orang dengan kain kasa di sekujur tubuhnya, hanya sepasang mata abu-abu yang terlihat. Ini adalah dewa dari banyak klon. Tangan dewa itu berputar di udara, dan sebuah gambar segera muncul di depan matanya, persis seperti yang bisa dilihat Mo Dao saat ini. Melihat Fang Yu, dewa itu terkejut. www.novelringan.com Gelombang orang ini lagi. Orang ini berturut-turut telah menghancurkan klon Ghost Dao dan Heavenly Dao miliknya, dan sekarang dia benar-benar ingin melakukan sesuatu pada klon Demon Dao miliknya. Brengsek, saat melihat gambar itu, ingatan dewa dan avatar iblis juga terhubung. Dewa segera mengetahui apa yang telah terjadi sebelumnya, termasuk warisan yang tinggal selangkah lagi, dan serangkaian percakapan dengan Fang Yu setelahnya. Ah, sialan, dewa itu sangat marah sehingga dia hanya ingin membunuh Fang Yu saat ini. Tapi dia segera tenang, sekarang seluruh tubuh roh ada di tangannya, dia hanya perlu mengirim klon Demon Dao kembali bersama dengan seluruh tubuh roh. Untuk membalas dendam pada Fang Yu, belum terlambat menunggu seluruh tubuh roh menjadi klon yang manusiawi. Memikirkan hal ini, dewa segera mendesak metode rahasia transmisi. Dia mengulurkan tangannya dan mencubit teknik yang sangat rumit di udara. Kemudian dia berjongkok dan menggambar simbol lingkaran di tanah, yang berisi banyak garis rumit. Belum membayar seseorang, Fang Yu menggunakan akal ilahi untuk mengirimkan suara ke cara ajaib. Mo Dao masih tidak merespon, babi mati tidak takut air mendidih. Baiklah, kalau begitu, Fang Yu tiba-tiba merasakan nafas aneh di udara di depan. Nafas ini cukup rahasia,
Fang Yu tahu bahwa ini mungkin nafas hubungan antara Demon Dao dan dewanya. Setelah memikirkannya, Fang Yu menutup matanya dan meletakkan jari telunjuk dan tengahnya di dahinya. Membuka matanya lagi, pupilnya bersinar merah, dan tanda putih muncul di pupilnya. Pada saat ini, di bidang penglihatan Fang Yu, dia bisa melihat garis tipis, menghubungkan sinar energi hitam dari depan ke posisi yang sangat jauh. Benar saja, dia sedang berkomunikasi dengan dewanya. Bab 362 Identitas Linger. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel bagus tidak memiliki pop-up. Fang Yu sedikit mengangkat alisnya dan melihat ke posisi lain. Kemudian, dia melihat siluet humanoid di udara hitam di kejauhan. Dari segi ukuran, orang ini tidak diragukan lagi berlama-lama. Tanpa diduga menguasai teknik membuka ruang, tidak sederhana, kata Fang Yu. Di saat yang sama, Fang Yu bergegas maju. Dia ingin menyelamatkan Linger dari ruang yang dibuka dengan cara ajaib. Jauh di utara, ketika dewa melihat Fang Yu bergegas ke tempat Linger berada, wajahnya berubah drastis. Seluruh tubuh roh telah disembunyikan di ruang portabel yang terbuka, dan semua nafas telah diisolasi. Bagaimana Fang Yu bisa mengetahuinya? Namun saat ini, dewa tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Di depannya, formasi lengkap telah digambar. Transfer luar angkasa. Buka. Dewa itu mencibir dengan dingin, dan formasi di depannya segera bersinar dengan cahaya terang. Pada saat yang sama, asal-usul klon Demon Dao yang dikunci oleh akal ilahi Fang Yu, serta Linger yang tersembunyi di ruang portabel, langsung terbungkus oleh kekuatan tiba-tiba, ditarik ke dalam terowongan ruang terbuka, dan menghilang. Wajah Fang Yu sedikit berubah saat melihat adegan ini. Lawan menggunakan teknik teleportasi luar angkasa. Linger telah ditarik ke terowongan luar angkasa, dan akan diteleportasi keluar dari tempat ini dalam waktu 2 detik. Di bidang penglihatan Fang Yu, dia bisa melihat pintu masuk terowongan luar angkasa itu. Pintu masuk ini akan ditutup jika dilihat. Wow, ada ledakan sonik di udara, dan Fang Yu berbentuk listrik. Sebelum pintu masuknya menghilang, dia langsung tenggelam ke dalam terowongan luar angkasa. Ada keheningan di sekeliling. Serangkaian hal ini terjadi hanya dalam 3 detik. Di bidang penglihatan para prajurit, mereka hanya melihat Fang Yu dan aura hitam itu, yang menghilang tanpa bisa dijelaskan. Kalau tidak, mereka tidak tahu apa-apa. Setelah beberapa detik, prajurit itu pulih. Apa yang terjadi? Orang-orang, kenapa mereka hilang? Para prajurit terlihat bingung, kamu lihat aku lihat kamu. Di antara kerumunan, Liu Lianxia juga terlihat kaget dan tidak dapat berbicara. Dan Jiang Ruolan terjatuh ke tanah dengan wajah tidak berdarah. Jantungnya berdetak sangat cepat. Dia merasa telah melakukan kesalahan. Linger tidak hanya bisa diselamatkan, dia juga membunuh Tuan Daotian. Setelah Fang Yu memasuki terowongan luar angkasa, dia segera melihat Linger di depannya. Tiba-tiba dia berakselerasi, meraih salah satu kaki Linger. Bagian depan adalah ujung terowongan luar angkasa. Ada senyuman lucu di wajah Fang Yu. Kali ini, pihak lain membawanya langsung ke sarangnya. Dewa klon Demon Dao harus menunjukkan warna aslinya. Di dalam gua, setelah dewa mendesak teknik teleportasi, dia terkejut menyadari bahwa Fang Yu juga telah memasuki terowongan luar angkasa. Saat ini, hatinya akan meledak. Bagaimana itu bisa terjadi? Teknik teleportasi spasialnya menetapkan bahwa hanya asal klon Demon Dao dan tubuh roh penuh adalah satu-satunya orang yang ditunjuk untuk berteleportasi. Bagaimana Fang Yu bisa masuk? Sementara sang dewa terkejut, dia segera mengambil keputusan. Bahkan jika dia kehilangan seluruh tubuh rohnya dan tiruan dari Demon Dao, dia tidak bisa membiarkan Fang Yu menghubunginya. Kalau tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Bentak, dewa itu segera berhenti menggunakan mantranya. Formasi di depannya langsung kehilangan cahayanya. Semuanya kembali normal, dan gua itu sangat sunyi. Dewa itu menundukkan kepalanya dan melihat ke tanah, dengan sepasang pupil berwarna abu-abu putih, tidak ada jejak fluktuasi emosi. Apa? Beberapa detik kemudian, dewa itu mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan enggan. Klon Modao miliknya hilang. Saya tidak mendapatkan warisan janji Tao. Seluruh tubuh roh juga ditangkap kembali. Serangkaian kegagalan ini membuatnya merasa terhina dan sangat marah. Fang Yu, ini semua Fang Yu sialan.
Fang Yu ini telah menghilangkan kesukaannya 3 kali berturut-turut. Tak termaafkan, saya tidak bisa memaafkannya. Dia harus membalas, harus melampiaskan amarahnya sepenuhnya. Setelah mengaum selama lebih dari 10 detik, dewa itu tiba-tiba kembali tenang. Dia menundukkan kepalanya dan melihat bagian depannya menghadap dinding. Ada mayat manusia. Mayat ini telah membusuk, dan penampakan aslinya tidak dapat dilihat. Klon Shinto masih sedikit kurang selesai. Meskipun wadahnya tidak sebaik seluruh tubuh roh, kekuatannya jauh lebih unggul dari klon lainnya. Fang Yu, aku pasti akan membuatmu menyesal. Fang Yu menahan Linger dan didorong ke depan dengan cepat oleh kekuatan tak terlihat di terowongan luar angkasa. Tapi saat dia hendak bergegas keluar dari ujung terowongan luar angkasa untuk pulih, ujung terowongan luar angkasa di dekatnya tiba-tiba tertutup. Kekuatan pendorong yang mendorong Fang Yu dan Linger maju juga menghilang pada saat bersamaan. Sangat cepat, membosankan. Fang Yu menggelengkan kepalanya. Dia memegang Linger dengan satu tangan dan melihat sekeliling. Di dalamnya, setiap kali dia bergerak maju, jaraknya mungkin puluhan kilometer dari dunia luar. Biarkan aku melihat di mana aku berada sekarang. Tanda putih di pupil Fang Yu berubah dengan cepat. Dalam visinya, dia bisa melihat dunia luar. Saat ini, dia berada di gunung yang tertutup salju. Cina, paling utara. Fang Yu segera tahu di mana dia berada sekarang. Agak jauh dari ujung terowongan luar angkasa. Artinya, dewa pria bertopeng kemungkinan besar bersembunyi di suatu tempat di ujung utara. Tapi ujung utara terlalu besar, dan menemukan orang seperti itu tidaklah mudah. Fang Yu berpikir sejenak, memeluk Linger dan terbang kembali dengan cepat. Mantra yang berhubungan dengan luar angkasa adalah mantra yang paling rumit dari semua mantra, dan sekaligus paling sulit untuk dikuasai. Bahkan di dunia budidaya abadi ribuan tahun yang lalu, seorang biksu yang bisa menguasai mantra luar angkasa adalah 1 dari 1000. Di dunia seni bela diri saat ini, sihir luar angkasa hampir setara dengan kehilangan. Sebagian besar seniman bela diri hanya berlatih keterampilan tubuh atau mantra ofensif dan defensif, dan tidak ada yang mempelajari mantra luar angkasa. Jika ada prajurit yang jatuh ke dalam terowongan luar angkasa, dia tidak akan pernah bisa keluar lagi. Namun bagi Fang Yu, terowongan spasial ini adalah alat baginya untuk pulang dengan mudah. Secara umum, koordinat terowongan luar angkasa telah ditentukan sebelumnya, dan titik awal dan akhir telah ditetapkan. Di terowongan luar angkasa, jika tidak ada pintu masuk dan keluar, bahkan mereka yang mahir dalam sihir luar angkasa pun tidak bisa keluar. Dan mata Fang Yu dapat langsung melihat dunia luar, artinya, dia dapat menemukan lokasinya secara akurat. Dalam situasi ini, Fang Yu dapat kembali ke ibu kota selatan Huaibei segera selama dia mengetahui arah umumnya. Di sini, hampir 3 posisi lagi. Fang Yu berlari ke depan untuk jarak tertentu dan langsung berpindah dari ujung utara ke daerah Huaibei. Kemudian, Fang Yu melangkah maju dalam jarak dekat. Ibu kota selatan, ada di sini. Fang Yu melihat ruang di luar, dan kemudian tanda putih di pupilnya dengan cepat berubah. Sebuah celah muncul tepat di ruang gelap di depan Anda. Fang Yu memeluk Linger, berjalan keluar dari celah, dan berdiri di jalan. Jalan ini termasuk wilayah metropolitan selatan, bahkan tidak terlalu jauh dari apartemen. Posisi yang sempurna, dengan senyuman di wajahnya, Fang Yu menggendong Linger yang tidak sadarkan diri di pelukannya dan berjalan perlahan menuju apartemen. Saat ini, area pusat terpencil, di depan pegunungan api, masih sunyi. Tidak ada yang mengira bahwa Fang Yu, yang menghilang beberapa detik yang lalu, kini telah kembali ke ibu kota selatan Huaibei. Liu Lianxia melihat tidak jauh gelombang www.novelringan.com gelombang dan duduk terpuruk di tanah. Jiang Ruolan, yang sangat putus asa, merasa tidak nyaman. Dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Fang Yu sekarang. Kamu mau pergi kemana? Kenapa tiba-tiba hilang? Liu Lianxia cemas, dan ada kilatan inspirasi di belakang kepalanya. Ngomong-ngomong, apa kamu tidak punya ponsel? Memikirkan hal ini, Liu Lianxia segera mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Fang Yu. Setelah beberapa detik, pihak lain terhubung. Saya di ibu kota selatan, dan Anda juga bisa kembali. Ngomong-ngomong, beritahu Jiang Ruolan, Linger saya telah diselamatkan, jadi biarkan dia yakin. Fang Yu menutup telepon setelah mengatakan ini. Liu Lianxia bahkan tidak menyadari arti kata-kata Fang Yu. Apa-apaan, mengapa Fang Yu pergi ke ibu kota selatan?
Jelas dia masih di depannya 2 detik yang lalu. Liu Lianxia tercengang. Fang Yu membawa Ling'er kembali ke apartemen dan membaringkannya di sofa di ruang tamu. Setelah menyelidiki tubuh Ling'er dengan akal ilahi, Fang Yu tahu bahwa dia baik-baik saja. Tetapi rohnya dikendalikan untuk jangka waktu tertentu, dan semuanya baik-baik saja setelah bangun tidur. Setelah memastikan bahwa Ling'er baik-baik saja, Fang Yu berdiri di depan Ling'er dan memandangi wajah Ling'er yang belum dewasa. Akrab, terlalu akrab. Keakraban ini berasal dari jiwa. Seolah-olah Fang Yu sudah lama mengenal Ling'er. Namun, Fang Yu tidak bisa memikirkan hal lain selain keakraban. Rasanya seperti dihalangi oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan, dia tidak dapat mengingat di mana dia bertemu Ling'er. Fang Yu menghadapi situasi ini untuk pertama kalinya. Apa masalahnya? Fang Yu mengerutkan kening. Ledakan. Saat ini, pintu apartemen diketuk. Bab 363 Orang Xuanming. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Ketukan di pintu membuyarkan pikiran Fang Yu. Fang Yu sedikit mengernyit, berjalan ke pintu apartemen, dan membuka pintu. Berdiri di luar pintu adalah Qin Lang dalam setelan formal. Ketika Qin Lang melihat orang itu membuka pintu, dia bingung, lalu mundur 2 langkah, sepertinya bertanya-tanya apakah dia berada di tempat yang salah. Aku Fang Yu, masuklah, kata Fang Yu. Tuan Fang, kenapa kamu? Qin Lang dapat memastikan bahwa orang di depannya adalah Fang Yu ketika dia mendengar suara itu. Tapi wajah Fang Yu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Aku baru saja melakukan sesuatu dan mengubah wajahku, kata Fang Yu sambil berbalik ke kamar mandi. Qin Lang masuk ke apartemen dan melihat Ling'er terbaring di sofa, masih koma, matanya bingung. Setelah beberapa saat, Fang Yu keluar setelah mencuci muka dan riasannya. Tuan Fang, ini, Qin Lang memandang Ling'er dan bertanya dengan suara rendah. Oh, dia adalah temanku, tidak peduli. Fang Yu berkata, mengambil Ling'er dari sofa dan menempatkannya di tempat tidur di kamar tamu cadangan. Ling'er masih tertidur, bernapas dengan lancar. Fang Yu kembali ke ruang tamu, duduk di sofa, memandang Qin Lang di depannya, dan bertanya, ada apa jika kamu datang kepadaku? Wajah Qin Lang tegak dan berkata, Tuan Fang, saya ingin tahu apakah Anda pernah mendengar tentang wilayah tengah di atas gunung api. Petik 2. Saya baru saja kembali dari sana. Fang Yu menyela Qin Lang dan berkata. Qin Lang membuka matanya lebar-lebar dan bertanya, Tuan Fang, apa kabar? Anda datang kepada saya, apakah Anda ingin saya pergi ke gunung api bersama Anda atau apa? Fang Yu tersenyum. Tidak, saya hanya berpikir bahwa berita seperti ini harus diberitahukan kepada Tuan Fang, Anda. Namun, saya tidak menyangka bahwa Tuan Fang, Anda sudah pernah ke sana. Qin Lang melihat sedikit bingung. Kabar penglihatan langit dan bumi di pegunungan berkobar baru keluar tadi malam. Fang Yu tidak hanya mengetahui beritanya, tetapi sudah pernah ke sana. Tindakan ini terlalu cepat, bukan? Tuan Fang, saya berani bertanya, apakah ada sesuatu di pegunungan berkobar? Qin Lang bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada banyak hal bagus, kan? Fang Yu mengeluarkan botol labu giok putih dari tas penyimpanan. Inilah warisan yang didapatnya di gunung berapi keempat. Apa yang ada di dalam botol itu adalah pil penenang tubuh yang sangat langka. Pil tempering tubuh adalah rajanya pil. Ketika seorang apoteker ribuan tahun yang lalu membuat pil penenang tubuh bermutu tinggi, biasanya itu akan menjadi ujian akhir penilaian. Dan warisan yang ditinggalkan oleh penganut Tao Wuji adalah pil penekan tubuh yang luar biasa yang lebih baik dari pil penekan tubuh kelas atas. Ini adalah pil penempat tubuh yang paling sempurna, efek penempaan pada tubuh paling ekstrim. Hanya saja tubuh fisik Fang Yu telah mengalami body tempering 101 kali, bahkan peerless body tempering. Pil tidak akan memberikan efek body tempering padanya. Tetapi bagi pejuang seperti Qin Lang, efek pil tempering tubuh peerless benar-benar luar biasa. Pil penangkal tubuh ini diberikan kepadamu, terima kasih telah mengirimkanku pedang sepenuhnya. Fang Yu menyerahkan botol labu giok putih kepada Qin Lang. Ekspresi Qin Lang berubah, dan dia melambaikan tangannya lagi, dan berkata, Tuan Fang, saya tidak bisa menerima. Ambillah. Fang Yu mau tidak mau menancapkan botol labu itu langsung ke pelukan Qin Lang. Cari waktu untuk menelannya, tapi kamu harus siap mental.
Pil penempat tubuh yang luar biasa ini tidak sama dengan pil penekan tubuh yang kamu gunakan sebelumnya. Sakitnya pasti sangat menyakitkan, kata Fang Yu. Qin Lang mengambil botol labu dan membuka mulut botolnya. Semburan aroma obat yang kuat keluar. Ekspresi Qin Lang penuh rasa terima kasih. Melihat Fang Yu, dia ingin mengatakan sesuatu. Tidak, terima kasih, itu bukan hal yang berharga bagiku, kata Fang Yu. Qin Lang mengangguk penuh semangat dan menerima botol labu giok putih. Apakah ada hal lain? Fang Yu bertanya. Satu hal lagi, kakek memintaku datang kepadamu untuk meminta bantuan. Kata Qin Lang tegas. Mari kita bicara, kata Fang Yu. Adapun orang di balik pembunuhan sepupuku, keluarga Qin kami telah menemukan beberapa keraguan. Qin Lang berhenti sejenak dan melanjutkan, pada kesempatan itu, pembunuh yang ditemui di pulau itu kemungkinan besar berasal dari klan tertentu. Terampil dalam menggunakan berbagai teknik Gu. Petik 2. Klan spesifik apa itu? Fang Yu bertanya. Klan Xuanming, kata Qin Lang dengan ekspresi serius. Klan Xuanming. Fang Yu mengangkat alisnya. Dia telah berurusan dengan klan Xuanming ini beberapa kali sebelumnya. Suatu ketika, saat memuja batu nisan Leng Sun Suang, dia bertemu dengan seorang anggota suku Xuanming di lereng gunung. Di lain waktu Wu Beiyu ditemui oleh keluarga Jiang Nanjin. Proses kedua pertemuan ini kurang baik, bahkan bisa dikatakan telah melakukan balas dendam. Fang Yu tidak menyangka bahwa klan Xuanming sebenarnya ada hubungannya dengan Zhong Gu Qin Yimo. Tuan Fang, pernahkah Anda mendengar tentang klan Xuanming? Qin Lang bertanya ketika ekspresi Fang Yu berubah. Yah, aku sudah menanganinya beberapa kali sebelumnya. Fang Yu berkata, kamu terus membicarakan masalahmu. Kakek mengira klan Xuanming baru saja menerima pekerjaan seseorang, dan mereka yang benar-benar ingin memindahkan sepupuku mungkin masih bersembunyi di balik layar. Kata Qin Lang, bagaimana dia bisa membantuku? Fang Yu bertanya, kakek ingin kamu membantu menemukan klan Xuanming dan mencari tahu siapa dalang di balik layar. Kata Qin Lang, saya ingin membantu Anda dengan masalah sepele seperti ini. Bisakah tidak ada anggota keluarga Qin Anda yang menggunakannya? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya balik. Qin Lang tampak serius dan berkata, Tuan Fang, situasi di keluarga kami memang agak gugup akhir-akhir ini. Kakek tidak bisa memindahkan ahli bela dirinya keluar ibu kota, jadi saya mengganggu Tuan Fang untuk membantu. Oh, apakah ada orang di keluarga Qin yang berani pindah? Fang Yu berkata dengan sedikit terkejut. Qin Wudao adalah seorang jenius. Hanya dalam beberapa dekade, berdasarkan dirinya sendiri, dia secara paksa mempromosikan keluarga Qin ke peringkat teratas di keluarga ibu kota. Setelah itu, laju perkembangan keluarga Qin tidak berhenti, tidak hanya memiliki pijakan yang kokoh di ibu kota, tetapi juga memperluas pengaruhnya di berbagai wilayah Tiongkok. Sekarang, seharusnya tidak banyak kekuatan yang berani memprovokasi keluarga Qin. Tapi dari kata-kata Qin Lang, tampaknya keluarga Qin menjadi sasaran beberapa kekuatan, dan bahkan para prajurit tidak dapat dikirim ke ibu kota. Namun, Fang Yu tidak banyak berpikir. Qin Wudao adalah salah satu orang paling bijaksana yang pernah dilihatnya, dan kesulitan biasa sangat sulit baginya. Jika situasinya benar-benar menyedihkan, Qin Wudao secara alami akan menghubungi Fang Yu. Baiklah, saya dapat membantu dalam hal ini. Tetapi Anda harus memberi saya petunjuk, jika tidak, akan sulit bagi saya untuk menemukan seseorang dari klan Xuanming, kata Fang Yu. Kami telah mengetahui keberadaan anggota klan Xuanming, yang saat ini berada di ibu kota selatan Huaibei. Inilah orang yang memberi Gu kepada sepupuku, kata Qin Lang dengan sungguh-sungguh. Apakah lokasi tepatnya terkunci? Fang Yu bertanya. Yah, aku mengirimkan beberapa eyeliners untuk menatapnya. Dia saat ini tinggal di Hotel Jintian di pusat metropolis selatan. Qin Lang berkata, dia muncul di hadapan kami 2 hari yang lalu. Dia datang ke kota metropolis selatan Huaibei. Setelah itu, saya tinggal di Hotel Jintian dan tidak pernah pergi. Kami menduga dia datang ke ibu kota selatan Huaibei untuk bertemu seseorang. Orang ini mungkin orang di balik layar yang ingin membunuh sepupuku. Kami sudah memantaunya selama 2 hari terakhir. Kami hanya ingin menunggu orang yang bertemu dengannya muncul. Kami harus mengetahui identitas orang tersebut. Idenya sangat jelas, dan petunjuknya dikuasai dengan baik. Jadi, apa yang Anda ingin saya lakukan? Fang Yu bertanya, bersandar di sofa. Aku ingin. Qin Lang sedang berbicara, tetapi telepon di sakunya berdering. Dia mengeluarkan ponselnya,
Melihat ide penelepon, wajahnya berubah, dan dia segera menghubungkan panggilan tersebut. Dia telah meninggalkan kamar hotel sekarang. Bagus, ikuti dia, tapi pastikan untuk tidak mengeksposnya. Aku akan segera bergegas. Qin Lang berdiri dan berkata. Setelah menutup telepon, dia memandang Fang Yu dan berkata, Tuan Fang, pria itu telah meninggalkan kamar hotel sekarang, dia seharusnya bertemu orang-orang, ayo pergi. Setelah masuk ke dalam mobil, Qin Lang meningkatkan kecepatan hingga ekstrim dan bergegas ke Hotel Jintian. Dalam perjalanannya, ia terus menerima laporan dari bawahannya. Tuan, pria itu sedang duduk di kafetaria di lantai 3 hotel, makan, dan belum melihatnya berhubungan dengan siapapun. Awasi dia, jangan sampai ada kelonggaran, beritahu aku segera jika ada situasi, dan temukan cara untuk mengambil gambar. Perintah Qin Lang, memahami. Qin Lang sangat cemas dan melewati lampu merah 2 kali sepanjang jalan. Sekitar 15 menit, Qin Lang mengendarai mobil ke tempat parkir Hotel Jintian. Qin Lang dan Fang Yu turun dari mobil dan berjalan ke gerbang Hotel Jintian. Dalam perjalanan ke lift, Qin Lang menerima telepon lagi dari bawahannya gelombang www.novelringan.com gelombang tuan, seseorang duduk di hadapan pria itu. Tapi pria itu memakai topeng dan topi di bajunya, jadi dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Dari segi bentuk tubuh, mungkin laki-laki atau perempuan. Jangan bergerak, jaga jarak, saya sudah sampai di hotel, dan saya akan segera naik ke atas, kata Qin Lang dengan sungguh-sungguh. Lalu Fang Yu dan Qin Lang naik lift. Di dalam kafetaria di lantai 3 Hotel Jintian. Duduk di dekat jendela, ada seorang pria yang tampak berusia sekitar 30 tahun. Pria itu melihat ke bawah dan memakan makanan di lift piring. Di seberangnya duduk seseorang yang terbungkus rapat. Patriark kami mengatakan bahwa kami dapat kembali, tetapi Anda harus menunjukkan ketulusan yang cukup. Pria itu berkata dengan suara rendah tanpa mengangkat kepalanya. Orang yang duduk di seberangnya terbungkus rapat, menunjukkan hanya sepasang mata hitam putih. Menurutku syarat yang kita ajukan sudah cukup murah hati. Ketulusan seperti apa yang kamu inginkan? Suaranya netral, dan kedengarannya agak aneh, jelas sengaja disamarkan. Patriark kita mengatakan bahwa cara terbaik untuk menstabilkan hubungan kerjasama adalah dengan menikah. Pria itu mengangkat tangannya kepala dan menatap orang di depannya. Mendengar kata-kata ini, mata orang yang memakai topeng menunjukkan ketidaksenangan dan kemarahan. Intinya, kita berasal dari klan yang sama dan memiliki musuh yang sama. Ini adalah landasan kerjasama kami yang paling kokoh. Ini adalah pemikiran sang patriark. Tidak peduli seberapa banyak kamu memberitahuku, itu tidak akan membantu. Aku tidak bisa mengubah pikirannya, kata pria itu sambil meletakkan pisau dan garpu di tangannya dan menyeka mulutnya dengan handuk basah. Dia melihat sekeliling, tersenyum dingin, dan berkata, sepertinya kita sedang diawasi. Bab 364, Performa Buruk. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik yang perlu diingat, novel-novel bagus tidak memiliki pop-up. Mendengar kalimat ini, orang yang duduk di seberangnya juga melihat sekeliling, lalu berdiri dan berkata, kalau begitu saya harus pergi, dan membicarakannya lain kali. Kenapa pergi? Bisakah kita menyingkirkan mereka yang menatap kita? Kata pria itu, ada hal lain yang harus kulakukan di Huaibei, yang tidak bisa diungkapkan. Setelah berbicara, orang yang memakai topeng itu berbalik dan pergi. Dan pria itu juga berdiri, dengan niat membunuh yang mengerikan di matanya. Dia langsung berjalan menuju toilet sambil memperhatikan orang-orang di belakangnya dari sudut matanya. Totalnya ada 2 orang. Ini diselesaikan bersama. Pria itu mencibir dan berjalan ke kamar mandi. Saat ini, Fang Yu dan Qin Lang masih berada di dalam lift. Tuan, mereka terpisah. Orang yang memakai topeng sudah keluar dari kafetaria. Haruskah kita memisahkan seseorang untuk mengikutinya? Tidak, kamu menatap pria itu. Jika tidak ada yang lain, kita harus bisa bertemu dengan orang yang memakai topeng itu. Kata Qin Lang. Begitu suara itu turun, lift mencapai lantai 3. Fang Yu dan Qin Lang keluar dari lift. Ada 2 pintu lift di sebelahnya, tapi semuanya dipajang di lantai yang lebih tinggi. Pintu depan adalah kafetaria. Jika orang yang memakai topeng meninggalkan kafetaria, Qin Lang dapat menemuinya langsung. Qin Lang dan Fang Yu berdiri tepat di depan pintu lift, menunggu orang-orang yang memakai topeng datang.
Namun setelah menunggu puluhan detik, tidak ada yang meninggalkan kafetaria. Qin Lang mengerutkan kening, berjalan ke pintu masuk kafetaria, dan melihat ke dalam. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 2 siang, tidak banyak tamu yang berada di kantin. Orang yang memakai topeng dan topi yang dimaksud oleh anak buahnya mempunyai ciri-ciri yang jelas dan harusnya mudah ditemukan. Tapi Qin Lang melihat sekeliling dan tidak melihat orang seperti itu. Dan kedua bawahannya sedang duduk di meja dekat toilet. Qin Lang hendak melangkah maju dan bertanya tentang situasinya. Pada saat ini, salah satu bawahan tiba-tiba gemetar, dan kemudian jatuh ke atas meja. Melihat adegan ini, wajah Qin Lang berubah drastis. Fang Yu mengangkat alisnya dan segera melepaskan kesadaran spiritualnya, menutupi seluruh kafetaria. Kemudian, dia melihat pria itu sedang berdiri di bilik toilet, melakukan teknik Gu. Fang Yu langsung menuangkan kesadaran mengerikan itu ke dalam otak pria itu. Pria itu memutar matanya dengan tajam, kehilangan kesadaran dalam sekejap, jatuh ke tanah, dan teknik Gu yang dia lakukan juga terhenti. Orang yang kamu cari ada di bilik toilet pertama, kata Fang Yu. Qin Lang mengangguk, berjalan ke pria lain, dan membiarkannya pergi ke toilet bersamanya. Fang Yu berjalan ke sisi pria yang tergeletak di atas meja. Fang Yu meletakkan tangannya di atas kepala pria ini, dan kesadarannya menyapu seluruh tubuhnya. Belum mati, namun jiwa diserang, tidak mampu menahannya untuk beberapa saat, dan pingsan. 10 detik kemudian, Qin Lang dan bawahannya, membawa suku Xuanming yang pingsan dalam keadaan koma, keluar dari toilet. Tuan Fang, bawahanku. Qin Lang bertanya dengan cemas. Dia baik-baik saja, kamu bisa membawa orang-orang pergi bersama, kata Fang Yu. Ada juga orang yang bertemu dengan klan Xuanming ini, bagaimana dia bisa menghilang? Kata Qin Lang dengan ekspresi serius. Fang Yu menyebarkan kesadaran ilahi ke seluruh lantai 3, tetapi masih tidak menemukan apa yang disebut sosok orang yang memakai topi dan topeng. Namun, ketika God Sense menyapu lift, dia tiba-tiba melihat sesosok tubuh. Bagaimana dia bisa? Mata Fang Yu berbinar, dan dia berkata kepada Qin Lang, kamu bawa kedua orang ini pergi dulu, dan kemudian aku punya cara untuk mengeluarkan informasi yang kamu inginkan dari mulutnya. Bagus. Qin Lang mengangguk. Fang Yu meninggalkan kafetaria dan naik lift ke bawah. Setelah turun ke lantai 1, seorang gadis berpakaian putih sedang berjalan menuju luar hotel. Fang Yu melangkah maju dan langsung menepuk pundaknya. Gadis itu tampak terkejut, dia menangis pelan, menoleh dan melihat Fang Yu, wajahnya mereda, dan dia menepuk dadanya dan berkata, wah, kamulah yang membuatku takut. Gadis ini memiliki wajah yang sangat cantik dan murni, yaitu Song Liuj. Fang Yu memandang Song Liuj dan tersenyum, mengapa kamu ada di sini? Datang menemui teman sekelasku yang lama, dia juga sudah diterima di Universitas Nandu. Tapi dia harus mulai sekolah beberapa hari kemudian, dan hanya bisa tinggal di hotel akhir-akhir ini. Jawab Lagu Liuj. Oh, kalau begitu teman sekelasmu cukup kaya. Hotel bintang 5 ini tidak murah, kata Fang Yu. Haha, keluarganya memang kaya, aku selalu iri padanya. Lagu Liuj tertawa. Setelah berbicara, Song Liuj bertanya dengan bingung, bagaimana denganmu? Apa yang kamu lakukan di sini? Apalagi yang bisa saya lakukan ketika saya datang ke hotel? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya secara retoris. Song Liuj tampak bingung dan berkata, kamu dapat melakukan banyak hal ketika kamu datang ke hotel. Kemudian, dia sepertinya menyadari apa yang dibicarakan Fang Yu, wajahnya memerah. Jadi, kamu punya pacar, kata Lagu Liuj. Tidak, aku bercanda. Fang Yu memandang Song Liuj dan berkata dengan ringan. Oh, Lagu Liuj mengangguk. Seperti yang mereka katakan, mereka berjalan perlahan keluar hotel. Setelah berjalan keluar hotel, Song Liuj menoleh untuk melihat Fang Yu, dan berhenti berbicara. Apa yang ingin kamu tanyakan? Fang Yu bertanya. Yah, aku selalu berpikir matamu sedikit berbeda hari ini. Apakah kamu salah paham tentang sesuatu? Song Liuj menggigit bibir merahnya dan bertanya dengan suara rendah. Menurutmu apa yang aku salah paham? Fang Yu tersenyum dan bertanya balik. Kamu, menurutmu aku datang ke hotel, untuk melakukan hal semacam itu? Aku benar-benar tidak. Wajah Song Liuj berubah menjadi apel, dan suaranya setipis semut. Itu tidak benar, aku hanya memikirkanmu. Fang Yu memandang Song Liuj, sedikit menyipitkan mata. Apa yang kamu pikirkan tentangku?
Song Liu mengangkat kepalanya dan menatap Fang Yu dengan tegas. Tidak ada apa-apa. Fang Yu tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Song Liu menggigit bibirnya, menggaruk rambutnya dengan kuat, dan menjambak rambut yang sangat berantakan. Aku tahu kamu salah paham. Kamu hanya mengira aku gadis yang tidak bermoral. Lagu Liu berkata dengan marah. Fang Yu memandang Song Liu dengan tenang, tapi tidak menanggapi. Pergi, kembalilah bersamaku. Aku akan mengantarmu ke atas untuk menemui teman sekelasku yang lama. Kamu harus percaya padaku saat kamu melihatnya. Song Liu meraih tangan Fang Yu dan berjalan kembali. Tidak perlu, pendapatku tidak berpengaruh padamu. Kenapa kamu begitu tidak sabar? Fang Yu berdiri diam dan berkata. Song Liu menoleh, menatap Fang Yu, matanya sedikit merah, dan berkata, ini sangat penting. Aku hanya tidak ingin kamu salah paham. Dibandingkan pertemuan pertama, kemampuan aktingku jauh lebih baik. Fang Yu memandang Song Liu dan berkomentar dalam hatinya. Namun, Fang Yu tidak ingin mengungkap Song Liu. Dia hanya perlu menonton penampilan Song Liu dengan tenang, dan akhirnya tahu apa yang ingin dia lakukan. Yah, tidak perlu membuktikannya, aku percaya padamu, kata Fang Yu. Kamu jelas tidak percaya. Song Liu bersenandung dan berkata dengan suara keras. Senyuman gadis dengan tingkat kecantikan seperti ini sangatlah mematikan bagi pria biasa. Namun sayangnya, di hadapan Fang Yu, penampilan ini tidak terlalu buruk. Baiklah, ada yang harus kulakukan, ayo pergi dulu. Fang Yu tidak ingin melanjutkan pembicaraan tentang masalah ini, berbalik dan pergi. Jangan terburu-buru, sekolah dimulai kemarin, bukankah kamu seorang profesor tamu? Kenapa kamu tidak harus masuk kelas? Song Liu bertanya dengan cemas. Sepertinya aku baru akan ada kelas minggu depan. Kalau begitu, kamu bisa datang dan mendengarkannya, kata Fang Yu. Jika kamu tidak membual, Song Liu melihat kepergian Fang Yu, matanya yang indah berbinar, dan dia melamun. Fang Yu datang ke kediaman Qin Lang, yang terletak di area Crescent Lake Villa di ibu kota selatan. Anggota klan Xuanming telah dibawa ke ruang rahasia dan masih koma. Fang Yu mengulurkan jarinya dan mengetuk pelan dahi pria itu. Cahaya putih muncul, dan pria itu penuh semangat, lalu membuka matanya. Melihat lingkungan sekitarnya dan Qin Lang serta pertahanan berdiri di depannya, pria itu terkejut, dan darah di wajahnya menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dia tahu bahwa dia telah jatuh ke tangan lawan. Siapa kamu? Pria itu bertanya dengan suara bergetar. Baik Qin Lang maupun Fang Yu tidak menjawab pertanyaan ini dengan keras. Apa yang ingin kamu lakukan saat membawaku ke sini? Cepat keluarkan aku. Pria itu berteriak ngeri. Ledakan. Tanpa berkata apa-apa, Qin Lang mengangkat kakinya, menendang wajah pria itu, dan menendangnya ke tanah. Pria itu berteriak kesakitan, menutupi wajahnya, menatap Qin Lang dan Fang Yu dengan ngeri. Saat berada di kafetaria, awalnya dia ingin membunuh dua orang yang mengikutinya sebelum meninggalkan hotel. Tapi saat dia sedang merapal mantra gelombang www.novelringan.com gelombang, dia tiba-tiba merasakan sakit di otaknya dan kemudian kehilangan kesadaran. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia pingsan. Siapa yang membuatmu membunuh Qin Yimo? Qin Lang bertanya dengan dingin saat ini. Mendengar pertanyaan ini, wajah pria itu berubah drastis. Masalah ini adalah rahasia klan Xuanming mereka. Bagaimana orang ini bisa mengetahuinya? Saat dia memasang gu pada Qin Yimo terakhir kali, dia tidak meninggalkan petunjuk apapun. Bagaimana Qin Lang dan Fang Yu menemukannya? Ledakan. Ketika pria itu kesal, Qin Lang mengangkat kakinya lagi dan mengusir pria itu. Pria itu gemetar dengan darah merah cerah dari mulutnya. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Wajah Qin Lang dingin, dan dia melangkah maju, ingin memberinya tendangan lagi. Saya akan datang, Fang Yu berkata saat ini. Qin Lang segera berjalan ke samping. Fang Yu melangkah maju, berjongkok, menyentuh dahi pria itu dengan jari-jarinya, dan perasaan ilahi memasuki jiwa pria itu. Segera, dia melihat bagian ingatan pria itu. Salah satu penggalan ingatan paling awal adalah adegan perbincangan dengan pria bertopi dan bertopeng di kantin. Melihat mata orang ini secara langsung, dugaan Fang Yu pada dasarnya terkonfirmasi. Itu benar-benar dia. Orang-orang suci para dewa penyihir, bertemu dengan orang-orang Xuanming untuk membahas kerjasama, apa yang mereka lakukan bersama.
Fang Yu berpikir, dan pada saat yang sama, dia akan terus meremehkan ingatannya. Namun pada saat ini, suku Xuanming yang sudah dalam keadaan lesu, tiba-tiba kabut hitam muncul di tubuhnya. Ledakan. Kemudian, sebuah tinju tiba-tiba terentang dari kabut hitam, dan mengenai dada Fang Yu. Bab 365, Musuh Keluarga Qin. Nama, pemurni Qi terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Qin Lang, yang berdiri di sana, melihat adegan ini, wajahnya berubah. Dari suaranya, kekuatan yang terkandung dalam pukulan ini tidaklah rendah. Namun, Fang Yu, yang menerima pukulan frontal, tidak bereaksi, dan tidak mundur setengah langkah. Fang Yu mengulurkan tangannya ke dalam kabut hitam dan dengan kasar menarik sosok itu keluar dari kabut hitam, lalu membalikkannya ke belakang. Ledakan, sosok ini menghantam dinding di belakang, memecahkan dinding. Orang ini adalah anggota klan Xuanming, tapi saat ini dia sudah memakai topeng meringis. Fang Yu berbalik dan berjalan perlahan. Pria bertopeng itu hanya merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Dia tidak menyangka setelah memakai topeng, dia masih tidak memiliki kesempatan untuk Sang Yu. Di balik topeng, mata pria itu penuh ketakutan. Fang Yu berjalan ke arah pria itu dan berlutut. Pria itu mengguncang seluruh tubuhnya, mengepalkan kedua tangannya, dan ingin bergerak. Tapi Fang Yu bergerak lebih cepat, dan dalam sekejap dia menekankan tangan kanannya pada topeng seringai pria itu. Retakan. Topeng meringis langsung meledak. Apa? Pria itu merasakan sakit yang menusuk di wajahnya, jatuh ke tanah, berteriak dengan keras, dan seluruh tubuhnya mengejang. Fang Yu menjambak rambutnya dan mengangkatnya. Katakan padaku, siapa yang mengirimmu untuk membunuh Qin Yimo? Fang Yu bertanya dengan dingin. Saat berbicara, mata Fang Yu bersinar dengan cahaya merah samar. Pria itu segera berhenti berteriak dan ekspresinya menjadi kusam. Sang patriark mengirimku untuk membunuh Qin Yimo, jawab pria itu. Mendengar jawaban ini, Fang Yu mengerutkan kening dan terus bertanya, berapa banyak yang kamu ketahui tentang Qin Yimo? Saya tidak mengerti, semua informasi tentang wanita ini diberikan kepada saya oleh patriark. Saya hanya punya satu tugas, yaitu menghukum Qin Yimo. Pria itu berkata, tampaknya tidak masuk akal untuk menangkap pria ini. Jelas semua informasi ada di tangan sang patriark di mulut lelaki itu. Untuk menemukan tangan hitam di balik layar, Anda harus terlebih dahulu menemukan kepala keluarga klan Xuanming. Siapa namamu? Fang Yu bertanya. Kamu Zigao. Pria itu menjawab. Siapa nama leluhurmu? Fang Yu terus bertanya. Wu Heng. Jawab Wu Zigao. Di mana markas klan Xuanmingmu? Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan menanyakan pertanyaan paling kritis. Mu di wilayah barat daya. Wu Zigao sedang berbicara, wajahnya tiba-tiba berubah dan matanya pecah. Fang Yu sedikit menyipitkan mata. Dengan kilatan cahaya putih, perasaan ilahi Fang Yu memasuki jiwa Wu Zigao. Pada saat ini, Fang Yu melihat kekuatan seperti pedang memotong jiwa Wu Zigao. Fang Yu segera meledakkan kekuatan ini dengan perasaan spiritualnya. Wow, kekuatan ini langsung dihilangkan oleh Fang Yu. Namun, jiwa Wu Zigao telah terbelah dua. Kerusakan jiwa tidak dapat diubah. Jiwa Wu Zigao terbelah dua, dan tidak ada cara untuk memperbaikinya. Fang Yu mengeluarkan kesadaran spiritualnya, dan mata Wu Zigao terbuka lebar. Tanpa sedikit pun ekspresi di matanya. Meski masih bernafas, ia telah kehilangan kemampuan berpikir dan bertindak, yang tidak jauh berbeda dengan kematian. Benar saja, masih ada bekas di jiwa, dan itu tersembunyi dalam-dalam. Aku bahkan belum pernah menemukannya sebelumnya. Fang Yu mengangkat alisnya dan berdiri. Qin Lang melangkah maju, memandang Wu Zigao yang tercengang, dan bertanya, Tuan Fang, dia. Orang ini sudah mati, singkirkan dia, kata Fang Yu. Pada saat yang sama, di daerah pegunungan terpencil di barat daya. Di dalam ruangan batu, seorang lelaki tua tiba-tiba berdiri dengan mata tajam. Orang ini adalah kepala keluarga klan Xuanming, Wu Heng. Sesuatu terjadi pada Zigao. Aku baru saja memintanya untuk bernegosiasi dengan sekte bertuah. Bagaimana sesuatu bisa terjadi? Wajah Wu Heng serius, dan dia mondar-mandir di ruangan batu. Dia meninggalkan bekas di jiwa setiap anggota klan Xuanming. Peran jejak ini, selain untuk mencegah suku dari pengkhianatan, peran terbesarnya adalah ia dapat dengan cepat mengetahui keadaan masing-masing suku. Baru saja,
dia merasakan getaran keras dari tanda di jiwa Wu Zigao, dan kemudian tiba-tiba menghilang. Dalam hal ini, terlihat jelas bahwa Wu Zigao telah jatuh ke tangan musuh dan terpaksa mengatakan hal-hal yang tidak boleh dikatakan, sehingga meledakkan sasarannya. Yang membuat Wu Heng bertanya-tanya adalah, mengapa Wu Zigao mengalami kecelakaan. Dia pergi ke Huaibei, markas Sekte Dewa Penyihir, dan merundingkan masalah kerja sama dengan Sekte Dewa Penyihir. Sekte Penyihir sekarang memohon agar klan Xuanming kembali, itu tidak akan pernah terjadi, dan tidak perlu melakukan apapun pada Wu Zigao. Dengan kata lain, seluruh proses perjalanan Wu Zigao ke Huaibei untuk bernegosiasi dan bekerja sama dengan Sekte Dewa Penyihir tidaklah berbahaya. Hal ini menunjukkan bahwa kecelakaan Wu Zigao kemungkinan besar disebabkan oleh hal lain. Hal-hal lain, Wu Heng dengan cepat teringat akan tugas yang dia lakukan 2 bulan lalu. Majikannya adalah orang besar, dan sasaran pembunuhannya juga orang besar. Wu Heng awalnya tidak mau mengambil tugas itu karena risikonya terlalu besar. Namun, kondisi majikan terlalu murah hati. Pada akhirnya, Wu Heng tidak bisa menahan godaan dan menerima pekerjaan itu. Setelah itu, dia mengirim Wu Zigao, yang paling mahir dalam teknik Gu di antara generasi muda, untuk meletakkan Gu pada target. Tanpa diduga, tugas mengunduh Gu telah selesai, tetapi ketika Wu Zigao menghubungi Wong Gu untuk mengendalikan wabah tersebut. Gu, ada masalah besar. Koneksi Wu Zigao dengan cacing Gu terputus dan dia terlacak ke lokasinya. Dalam hal ini, Wu Heng segera memerintahkan Wu Zigao untuk meninggalkan daerah setempat dan kembali ke klan. Namun, meskipun tugas ini tidak berhasil diselesaikan, pemberi kerja membayar Wu Heng setengah dari persyaratan yang telah dinegosiasikan sebelumnya. Lebih dari 2 bulan telah berlalu sejak kejadian ini, dan Wu Heng telah mengesampingkannya. Tapi saya tidak menyangka hari ini, lebih dari 2 bulan kemudian, sesuatu terjadi pada Wu Zigao. Ini menunjukkan bahwa akibat dari kejadian ini sudah mulai bergejolak. Tugas ini sungguh tidak mudah untuk dilakukan. Identitas orang yang dituju terlalu mulia. Jika hal berbahaya seperti itu terjadi, keluarga mereka tidak akan pernah melepaskannya. Semakin Wu Heng berpikir, semakin dalam alisnya mengernyit. Dia mondar-mandir di ruangan batu, hatinya tenggelam. Dia sedikit menyesalinya. Awalnya masih penuh nafsu. Dia seharusnya tidak terlibat dalam pertengkaran keluarga tingkat ini. Sekali masuk, masalah terus terjadi. Tapi sekarang percuma saja menyesal. Sekarang masalahnya sudah selesai, kita masih harus mencari solusinya. Sekarang klan Xuanming dan Sekte Dewa Penyihir sedang merundingkan masalah kerjasama dan bersiap untuk melakukan acara besar. Jangan pernah terlalu mengalihkan perhatian pada hal lain. Hei, Zigao sudah pergi. Aku tidak tahu seberapa banyak yang diketahui keluarga Qin sekarang. Wu Heng duduk kembali di atas matras, menutup matanya erat-erat, dan dengan paksa menenangkan dirinya, memikirkan solusi. Hampir 10 menit kemudian gelombang www.novelringan.com gelombang Wu Heng membuka matanya, dan secercah cahaya muncul di matanya. Hubungi majikan asli terlebih dahulu, mereka pasti sangat jelas tentang situasi keluarga Qin. Fang Yu duduk di sofa di ruang tamu Qin Lang, meminum teh yang dibuatkan Qin Lang untuknya. Tehmu jelas tidak murni alami, rasanya kurang murni, bau api dan asap terlalu menyengat. Fang Yu menyesap dan berkomentar. Maaf, Tuan Fang, jika Anda tidak menyukai teh jenis ini, saya akan meminta Anda untuk segera menggantinya, kata Qin Lang buru-buru. Fang Yu melambaikan tangannya dan berkata, tidak, aku hanya membicarakannya dengan santai. Qin Lang tampak serius dan bertanya, Tuan Fang, apa yang harus saya lakukan sekarang? Wu Zigao sekarang telah menjadi sayuran. Petunjuknya juga rusak. Fang Yu mengangkat kaki Erlang, memandang Qin Lang, dan berkata, siapa yang disinggung oleh keluarga Qin? Apakah Qin Wudao tidak tahu? Saya ingat ketika Qin Yimo berada di Gu, seseorang menghubungi Qin Wudao untuk membahas kondisi, bukan? Bisakah belum menentukan tujuannya? Mendengar pertanyaan ini, wajah Qin Lang menjadi tegak, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Fang, kakek memang memiliki kecurigaan di dalam hatinya. Tetapi sejauh menyangkut situasi saat ini, tidak ada bukti sama sekali dan dia bisa tidak melakukan apapun. Fang Yu mengangguk. Dia bisa memahami situasi ini. Meskipun Wu Zigao telah ditinggalkan, petunjuknya belum terpecahkan, kata Fang Yu. Ekspresi Qin Lang berubah, menatap Fang Yu, dan bertanya, Tuan Fang, apa maksudmu?
Petik 2. Orang yang dilihat Wu Zigao hari ini, jika saya tidak salah, pasti anggota dari Sekte Dewa Penyihir. Pernahkah Anda mendengar nama Sekte Dewa Penyihir? Fang Yu bertanya. Sekte Dewa Penyihir, sepertinya adalah seorang paus yang aktif di sini di wilayah Huaibei Jiangnan. Saya pernah mendengarnya, tapi saya tidak mengetahuinya secara mendalam. Jawab Qin Lang, bab 366 seperti saudara laki-laki dan perempuan. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel yang bagus tidak memiliki pop-up. Benar, tugas Anda selanjutnya adalah bertanggung jawab untuk menyelidiki Sekte Dewa Penyihir. Fang Yu berkata sambil berdiri, klan Xuan Ming sedang merundingkan masalah kerja sama dengan Sekte Dewa Penyihir. Apa yang ingin mereka lakukan dalam kerja sama adalah pertanyaan yang sangat penting. Jika Anda memiliki kemajuan luar biasa, Anda dapat menghubungi saya kapan saja. Qin Lang berdiri, membungkuk sedikit, dan berkata, saya mengerti, Tuan Fang. Fang Yu mengangguk, lalu meninggalkan rumah Qin Lang. Fang Yu kembali ke apartemen, membuka pintu, dan melihat sesosok tubuh kecil berdiri di balkon. Linger menoleh ketika dia mendengar suara pintu dibuka, dan dia melihat Fang Yu, dengan keraguan di wajahnya. Karena apa yang dilihat Linger sebelumnya adalah Fang Yu setelah menyamar, dia tidak dapat mengenali dewa Fang Yu saat ini. Namun entah kenapa, Linger memiliki perasaan yang familiar. Kamu, apakah kamu Dao Tian? Linger bertanya dengan ragu-ragu. Yah, nama asliku adalah Fang Yu. Jawab Fang Yu. Fang Yu, entah kenapa, Linger merasakan detak jantungnya. Saat aku bertemu denganmu sebelumnya, wajahku berubah. Wajar jika kamu tidak mengenaliku, kata Fang Yu. Linger kembali sadar dan mengangguk. Meski, dengan wajah yang berbeda, suara dan aura tubuh Fang Yu sangat familiar bagi Linger. Fang Yu, di mana tuan dan kakak perempuanku? Linger bertanya dengan gugup. Mereka seharusnya baik-baik saja, kata Fang Yu. Sebaiknya, wajah Linger agak jelek. Dia masih ingat pria bertopeng menakutkan itu. Di mana kita sekarang? Saya akan menemukan guru dan dunia. Linger berkata dengan cemas. Jika tidak ada kecelakaan, mereka sedang bergegas ke sini sekarang. Kamu tidak perlu pergi, kata Fang Yu. Bagaimana dengan pria bertopeng itu? Jika, kata Linger pucat. Orang itu sudah mati, kata Fang Yu. Mati, wajah Linger menjadi stagnan. Yah, aku membunuhnya, kata Fang Yu. Kamu, apa yang kamu katakan itu benar? Linger berlari ke arah Fang Yu dan bertanya. Tentu saja benar, kalau tidak, bagaimana kamu bisa muncul di sini? Kata Fang Yu. Linger menatap wajah Fang Yu dan memastikan bahwa Fang Yu tidak berbohong, lalu menghela napas lega, meletakkan tangan kecilnya di dadanya, dan berkata, Tuan dan kakak baik-baik saja. Petik 2. Kapan kamu bangun ke atas? Fang Yu bertanya. Belum 5 menit sejak aku bangun. Jawab Linger. Wajahnya masih pucat. Bagaimana perasaanmu? Fang Yu bertanya. Aku hanya merasa sedikit tidak bisa mengerahkan kekuatan. Aku tidak tahu apa alasannya. Sepertinya aku lapar. Linger memutar matanya seperti obsidian dan berkata. Setelah memastikan bahwa Guo Chuyun dan Jiang Ruolan baik-baik saja, dia merasa jauh lebih baik. Lapar. Sepertinya ada beberapa potong roti di lemari es. Kamu bisa pergi dan memakannya, kata Fang Yu. Oke, di mana kulkasnya? Linger bertanya sambil tersenyum gembira. Fang Yu menunjukkan arahnya, dan Linger segera berlari mendekat. Ngomong-ngomong, beri aku sepotong, kata Fang Yu. Linger berlari ke lemari es, membuka pintu di bagian bawah lemari es, dan tidak menemukan apapun di dalamnya. Linger Xiu mengernyitkan hidung, berjinjit lagi, dan membuka pintu atas lemari es, tapi tetap tidak melihat apa-apa. Fang Yu, kamu berbohong padaku, tidak ada apapun di lemari es. Linger berjalan kembali ke wajah Fang Yu, wajah kecilnya berkerut, dan berkata dengan marah. Benar-benar, Fang Yu terkejut. Sebelum Liu Lisa Mingming memasukkan beberapa potong roti ke dalam lemari es, mengapa roti itu hilang? Apakah itu dimakan oleh Liu Lianxia kapan? Linger memegangi perutnya dan berkata dengan sedih, Fang Yu, perutku sangat lapar. Yah, kebetulan kamu masih berhutang makan padaku. Ayo kita pergi makan. Fang Yu berdiri dan berkata. Linger terkejut sesaat, lalu bereaksi dan berkata, ya, tapi saya tidak punya uang. Aku bisa membayarmu dulu,
tapi kamu harus membayarku kembali nanti, kata Fang Yu. Jadi, Linger ragu-ragu, lalu mengertakkan gigi dan berkata, setuju. Jadi Fang Yu meninggalkan apartemen bersama Linger dan pergi ke pusat perbelanjaan terdekat dengan berbagai restoran. Linger jelas telah melewati kota yang makmur dari masa depan, melihat sekeliling, matanya bersinar. Fang Yu, apa itu? Kelihatannya menyenangkan sekali. Fang Yu, es krim dijual di sana. Aku pernah memakannya sekali sebelumnya, tapi ini enak. Petik 2. Fang Yu. Fang Yu berjalan di samping Linger, diam-diam memperhatikan setiap gerakan Linger. Perasaan dejavu muncul di benaknya. Tampaknya berapa tahun yang lalu, dia juga berjalan di jalan seperti ini bersama Linger, dan Linger meraih tangannya dan mengajukan pertanyaan seperti ini. Fang Yu merasa sangat tidak nyaman dengan hal yang luar biasa dan sulit ditemukan ini, indera penglihatan. Linger tidak memperhatikan emosi Fang Yu dan masih melihat sekeliling dengan penuh semangat. Fang Yu dan Linger berjalan bersama, seperti seorang saudara laki-laki yang mengajak saudara perempuannya pergi berbelanja. Karena wajah Linger yang sangat imut dan jubahnya yang agak kuno, telah menarik perhatian banyak orang yang lewat. Gadis kecil di sana itu lucu sekali. Di mana dia membeli pakaiannya? Aku juga ingin membeli satu set untuk putriku. Kakak jauh lebih baik daripada kakak. Baru saat itulah Fang Yu memperhatikan gaun Linger, yang memang agak mencolok. Ada toko pakaian anak-anak tidak jauh di depan. Fang Yu membawa Linger dan berjalan masuk. Pilih saja satu set pakaian yang kamu suka, kamu tidak bisa memakai pakaian ini lagi, kata Fang Yu. Linger melihat segala jenis pakaian, matanya bersinar. Seorang gadis pada dasarnya menyukai keindahan, tetapi di sekte tersebut, dia hanya bisa mengenakan jubah putih seragam dan bosan karenanya. Fang Yu, aku tidak punya uang. Linger menekan kegembiraan di hatinya, mengangkat kepalanya dan berkata kepada Fang Yu. Masih sama, aku akan membayarmu dulu, baru kamu akan membayarku kembali, kata Fang Yu. Kalau begitu aku berhutang banyak padamu. Linger ragu-ragu. Cepatlah, makanlah setelah kamu membelinya, kata Fang Yu. Pada akhirnya, Linger tidak bisa menahan godaan dari pakaian warna-warni di depannya, dan memutuskan untuk membeli satu set. Setelah 10 menit memilih, dia memilih satu set pakaian bermotif kartun. Setelah mengganti pakaian di ruang pas, Linger keluar, mengubah penampilannya sepenuhnya. Dia awalnya cantik dan imut, tapi setelah mengenakan pakaian anak-anak, dia menjadi lebih imut dan menyenangkan. Berpakaianlah seperti ini dan pergi. Fang Yu berkata kepada Linger setelah membayar. 5 menit kemudian, Fang Yu dan Linger duduk di restoran barat dan memesan hidangan mereka. Setelah mengenakan pakaian baru, suasana hati Linger sedang baik, dengan senyuman di wajahnya. Mengapa pria bertopeng itu menindasmu? Fang Yu bertanya setelah menyesap air. Mendengar pertanyaan ini, wajah Linger langsung berubah. Pria bertopeng telah menimbulkan bayangan psikologis yang sangat besar pada dirinya. Sebelum dia koma gelombang www.novelringan.com gelombang dia hampir putus asa. Sepertinya dia berkata, untuk disempurnakan menjadi klon yang manusiawi. Linger mengingatnya dengan susah payah. Klon kemanusiaan. Fang Yu mengerutkan kening. Linger menatap Fang Yu dengan keraguan di matanya, dan bertanya, Fang Yu, bagaimana kamu mengalahkan orang itu? Dia sangat kuat, aku bahkan tidak bisa bergerak di depannya. Kamu bisa bertanya pada sepupumu tentang pertanyaan ini nanti. Fang Yu berkata, lagi pula aku baru saja mengalahkannya. Bagaimana dengan hal-hal baik di Flame Mountain Rank? Apakah kamu sudah mendapatkannya? Linger menanyakan hal ini lagi. Mengerti? Fang Yu bertanya. Apa itu? Linger bertanya dengan penuh semangat. Ada banyak hal, tapi kamu tidak memahaminya. Fang Yu tersenyum. Bicara saja, Linger berkata dengan genit. Fang Yu hendak berbicara, tetapi telepon di saku celananya berdering. Xia Xiaoying menelepon. Fang Yu menjawab telepon. Fang Yu, apakah kamu di Flame Mountain sekarang? Xia Xiaoying bertanya. Tidak butuh waktu lama untuk kembali ke Nandu, kata Fang Yu. Petik 2. Kamu telah kembali ke Nandu. Xia Xiaoying berkata dengan heran. Ya, kata Fang Yu. Hari ini, pegunungan Blaze sangat ramai, dan ada beberapa peristiwa sensasional, semuanya berhubungan denganmu. Xia Xiaoying dengan cepat memulihkan ketenangannya dan berkata, ya, apa yang kamu cari untukku? Fang Yu bertanya, seperti ini. Baru-baru ini,
Pejuang yang kejam dan haus darah muncul di banyak tempat di Huaibei. Xia Xiaoying berkata dengan sungguh-sungguh, mereka kuat, menganggap pembunuhan sebagai kesenangan, dan metode mereka sangat kejam. Selain itu, menurut para saksi, para pejuang ini kebanyakan dari mereka memiliki penampilan jelek dan tubuh bengkok, terlihat seperti monster. Bab 367, Takdirku. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Fang Yu teringat Wu Zhenfeng yang bertemu di bar kemarin lusa. Setelah meminum pil yang diberikan oleh yang disebut ahli kendali, Wu Zhenfeng kehilangan akal sehatnya dan menjadi monster yang haus darah. Pejuang kekerasan yang disebutkan oleh Xia Xiaoying mungkin seperti Wu Zhenfeng, yang telah memakan pil yang mengandung serangga beracun. Apakah kamu tahu sesuatu tentang ini? Xia Xiaoying bertanya. Saya kebetulan menghadapi situasi serupa kemarin lusa. Jawab Fang Yu. Lalu, apa pendapatmu? Apakah orang-orang ini ada hubungannya dengan keturunan Istana Xian yang kamu cari? Aku ingat orang yang bisa menguasai Xian terakhir kali, dan suka membunuh sesuka hati, kata Xia Xiaoying. Fang Yu mengerutkan kening, teringat bahwa dia telah menyebarkan kesadarannya ke bawah tanah sebelum melihat bayangan hitam besar. Dia secara pribadi merasa bahwa masalah ini seharusnya tidak ada hubungannya dengan Istana Xian. Petunjuk apa yang kamu punya? Fang Yu bertanya. Ada terlalu banyak insiden keji seperti itu. Pejabat Huaibei dan Asosiasi Seni Bela Diri bersama-sama menyelidiki dan menemukan bahwa para pejuang yang telah berubah menjadi monster ini memiliki satu kesamaan, yaitu mereka telah meminum apa yang disebut pil yang dapat membantu mereka tingkatkan budidaya mereka. Jawab Xia Xiaoying. Apakah kamu sudah menyelidiki orang yang memberi mereka pil itu? Fang Yu bertanya. Ya, tapi bukan orang yang sama, tapi banyak individu. Informasi yang dikumpulkan sejauh ini berjumlah lebih dari 20 orang. Jadi kami menduga kelompok orang ini mungkin sebuah tim, dan itu adalah tindakan dari sekte budidaya jahat tertentu organisasi, kata Xia Xiaoying. Sekte Xiu jahat. Fang Yu memikirkan bayangan hitam besar di bawah tanah lagi. Menurutku masalah ini mungkin ada hubungannya dengan penerus Istana Xian yang kamu cari, jadi sudah kubilang padamu, kata Xia Xiaoying. Seharusnya tidak ada kontak, kata Fang Yu. Biarlah. Aku akan memberitahumu segera setelah aku mendapat kabar, kata Xia Xiaoying. Bagaimana rencanamu menangani masalah ini? Fang Yu bertanya. Hal semacam ini saat ini hanya terjadi di wilayah Huaibei. Pejabat Huaibei dan Asosiasi Seni Bela Diri sudah bekerja sama untuk menangani masalah ini. Saya tidak tahu situasi spesifiknya. Bagaimanapun, ini adalah masalah di Huaibei, kata Xia Xiaoying. Oke, tutup telepon. Fang Yu selesai berbicara dan menutup telepon. Saat ini, hidangan yang dipesan sudah tersaji. Linger membenamkan kepalanya dan makan. Fang Yu melihat cara makan Linger, dan merasa gadis kecil ini agak mirip dengannya. Pesan saja jika kamu ingin memakannya, kata Fang Yu. Aku tidak bisa makan lagi. Makanan ini dipesan olehku, makan lagi. Aku menabung cukup uang saku untuk membayarmu kembali. Linger berulang kali menggelengkan kepalanya dan berkata. Fang Yu tersenyum, baru saja hendak mengatakan sesuatu. Saat ini, ponselnya berdering lagi, nomor yang aneh. Fang Yu menjawab telepon dan mendengar suara wanita yang sangat magnetis. Tuan Fang Yu, apakah itu Anda? Ini aku, ada apa? Fang Yu bertanya. Aku Luosi, aku bertemu denganmu kemarin lusa, kamu harus mengingatku. Kata Luosi. Ingat, jawab Fang Yu. Kau meninggalkanku nomor telepon sehingga jika aku bertemu ahli ramalan, aku akan menghubungimu, kata Luosi lembut. Katakan poin kuncinya. Fang Yu menyela Luosi. Petik 2 titik. Aku datang ke pertemuan teman-teman malam ini, dan kebetulan bertemu dengan ahli ramalan ini. Dia sekarang tidak jauh dariku untuk diramal orang lain, kata Luosi. Kamu ada di mana sekarang? Fang Yu langsung bertanya. Saya di Southern Metropolis Hotel, di lantai 1. Kalau mau datang, cepatlah, ahli peramal bisa berangkat kapan saja, kata Roxy. Aku akan segera pergi. Fang Yu menutup telepon dan memanggil pelayan untuk membayar tagihan. Kemana kamu pergi? Berlama-lama bertanya. Hotel Nandu, kamu mau pergi? Fang Yu bertanya. Restoran. Linger berkata dengan mata berbinar, tentu saja aku pergi. Fang Yu tersenyum tipis, dan membawa Linger ke Hotel Nandu.
Fang Yu pernah mengunjungi Hotel Nandu bersama Liu Lianxia sebelumnya, dan jaraknya tidak jauh. Setelah naik taksi, Fang Yu dan Linger tiba di depan pintu Hotel Nandu dalam waktu kurang dari 10 menit. Fang Yu membawa Linger dan langsung masuk ke dalam. Sebuah pesta pribadi tampaknya sedang diadakan di hotel, dan dua penjaga keamanan berdiri di kedua sisi pintu, menghalangi jalan Fang Yu dan Linger. "Tuan ini, tolong tunjukkan saya undangan untuk masuk," kata seorang penjaga keamanan. "Tidak, dia adalah temanku." Pada saat ini, suara wanita yang magnetis muncul. Roche, dalam gaun malam hitam, berjalan ke belakang penjaga keamanan dan berkata sambil tersenyum. "Ternyata itu teman Nona Luo, silakan masuk." Ketika penjaga keamanan melihat Luo Xi, wajahnya langsung menjadi hormat, dan dia membungkuk dan membungkuk. "Tuan Fang, masuklah," Luo Xi berkata sambil tersenyum berbunga-bunga. Fang Yu mengangguk dan berjalan masuk bersama Linger. Malam ini, Roxy mengenakan gaun malam ramping yang menonjolkan sosoknya yang bergelombang. Linger, yang berdiri di samping Fang Yu, melihat Luo Xi dengan ekspresi datar. "Kakak ini sangat cantik, bahkan lebih cantik dari kakaknya." "Tuan Fang, ini," Luo Xi juga memperhatikan Linger dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Dia adalah teman saya," kata Fang Yu. "Teman?" Luo Xi terkejut. Linger hanyalah seorang anak kecil yang berumur kurang dari 10 tahun. Fang Yu sepertinya agak aneh memanggilnya teman. Tapi Luo Xi tidak banyak berpikir, tapi tersenyum dan menyapa Linger. "Halo, nama saya Luo Xi." Nama saya Linger." Linger berkata dengan gugup. Ketika keduanya berbicara, Fang Yu sudah mengalihkan pandangannya ke depan, di mana dia dikelilingi oleh kerumunan. Peramal wanita sekarang duduk di tengah kerumunan, meramal untuk orang lain. Fang Yu sedikit menyipitkan matanya. "Tuan Fang, ahli ramalan ini sangat terkenal di Korea Selatan akhir-akhir ini, dan banyak pengusaha kaya yang rela membayar mahal untuk memintanya meramal di masa depan. Terlebih lagi, ramalannya sangat akurat. Saya juga bertanya padanya untuk ramalan," kata Luo Xi. Fang Yu melirik Luo Xi dan bertanya, "Sangat akurat. Apa ramalanmu?" Luo Xi menjawab dengan wajah malu-malu, "Aku memintanya untuk menguji pernikahanku." "Pernikahan? Seberapa akuratnya?" Fang Yu bertanya. "Aku bertanya padanya, kapan takdirku yang sebenarnya akan muncul. Dia bilang itu akan muncul dalam waktu dekat. Lalu ketika aku paling berbahaya, kamu akan muncul, Tuan Fang." Luo Xi mengangkat matanya dan melirik Fang Yu, pipi memerah. Fang Yu terkejut, lalu mengerutkan kening. Tuan Fang, apakah Anda yakin ahli ramalan ini ada hubungannya dengan hari itu?" Luo Xi dengan cepat mengganti topik pembicaraan. "Oke," jawab Fang Yu. Setelah berbicara, Fang Yu berjalan maju bersama Linger www.novelringan.com. Luo Xi berdiri di tempat, mengulurkan tangan giok putihnya, dan menutupi pipinya, hanya merasakan pipinya panas. Apa yang kubicarakan? Sayang sekali." Luo Xi sangat malu sehingga dia menghentakkan kakinya dan mengikuti Fang Yu. Fang Yu perlahan mendekati pinggiran kerumunan. Sebagian besar orang di sekitar peramal wanita adalah manusia kaya, tapi ada juga beberapa pejuang di antara mereka. Di antara seniman bela diri ini, yang memiliki tingkat kultivasi tertinggi ada di alam Grandmaster, dan sisanya berada di alam bawaan. Fang Yu tahu betul bahwa para pejuang ini adalah target sebenarnya dari para peramal wanita. Fang Yu tidak terburu-buru, dan berdiri di pinggiran kerumunan, menonton dengan tenang. Dia ingin melihat bagaimana seorang peramal wanita mencapai tujuannya. "Fang Yu, kalau mau makan, makan apa saja yang kamu mau, tidak perlu bayar di sini," kata Fang Yu. "Tidak perlu membayar, hebat." Linger berbalik dan berjalan menuju meja makan tidak jauh dari situ. Melihat Fang Yu tidak bergerak, Luo Xi berdiri di samping Fang Yu dan diam-diam menatap Fang Yu. "Tuan Fang terlihat sangat muda, bukankah dia masih pelajar? Dia kurus sekali, kenapa kekuatannya begitu kuat?" Selagi Roche memikirkannya, di tengah kerumunan orang, seorang wanita dengan sepasang mata terbungkus kain hitam menutupi kepalanya sedang meramal untuk para tamu di meja. Namun tak lama kemudian, dia merasakan nafas. Dia melihat ke depan, dan melalui kerumunan, dia melihat Fang Yu di luar kerumunan. Itu dia, hati wanita itu terguncang. Itu adalah prajurit yang sebelumnya diakui raja untuk ditangani. Dia benar-benar muncul di sini. Apakah dia mencariku juga? Bab 368,
kalian saudara laki-laki dan perempuan keluarga. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak muncul. Setelah menemukan Fang Yu, mata wanita itu menjadi tajam. Dia tidak melupakan tugas yang diberikan raja kepadanya. Temukan cara untuk memasukkan serangga beracun ke dalam tubuh Fang Yu, mengubah Fang Yu menjadi ras abadi mereka. Tuan, bagaimana hasil ramalanku? Saat wanita itu sedang memikirkan tindakan pencegahan, pria yang duduk di seberangnya bertanya dengan penuh semangat. Wanita itu kembali sadar, memandang seniman bela diri yang lahir dalam 10 tahap di depannya, menyipitkan matanya sedikit, dan berkata perlahan, dari hasil ramalan, kamu haus akan kekuatan, dan kamu ingin melakukannya menjadi lebih kuat. Meskipun adegan itu berisik, Fang Yu masih bisa dengan jelas mendengar setiap kata yang diucapkan wanita itu. Ini mulai bodoh lagi. Ada sedikit sarkasme di wajah Fang Yu. Luo Xi melihat senyum Fang Yu, matanya yang indah bersinar, dan bertanya, Tuan Fang, apa yang kamu tertawakan? Tidak ada apa-apa, jawab Fang Yu. Jika Anda ingin melihat ahli ramalan ini, saya dapat memperkenalkan Anda, kata Roche. Tidak, dia akan datang kepadaku nanti, kata Fang Yu. Oh, Luo Xi tidak mengerti apa maksud Fang Yu, dan mengangguk kosong. Jika kamu memiliki hal lain, kamu dapat melakukannya dan tinggalkan aku sendiri. Fang Yu melirik Luo Xi dan berkata, aku tidak punya pekerjaan lain. Luo Xi sedikit menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah. Fang Yu mengabaikan Luo Xi dan menoleh untuk melihat meja prasmanan tidak jauh dari sana. Linger, gadis itu, saat ini sudah duduk sendirian di meja makan, sedang berpesta. Pelayan yang berdiri di samping terkejut saat melihat gadis muda itu makan dengan sangat lahap. Sier, ini, Fang Yu hendak berjalan ke posisi Linger, tapi seorang pria jangkung dan kuat berjalan ke arahnya. Pria itu berwajah tampan dan mengenakan setelan jas mahal. Sepasang alis pedangnya sangat khas, terangkat di ujung alisnya, yang membuat seluruh wajahnya sedikit galak. Saat Luo Xi melihat pria ini, ada sedikit ketidaksenangan di mata indahnya. Dia adalah Tuan Fang, temanku. Luo Xi menjawab, nadanya sedikit dingin. Tuan Fang, pesta yang mana? Siapa nama lengkapnya? Pria itu mengangkat alisnya sedikit dan bertanya. Mungkin karena perawakannya, suara pria itu sangat kental, terdengar seperti suara teredam di dalam tangki. Air, Ye Senglong, mohon bersikap sopan. Luo Qiqiu mengerutkan kening, wajahnya yang lembut menjadi dingin, kata. Oh, maaf, saya sudah terlalu lama tinggal di luar negeri, dan saya sedikit risih dengan etika Tionghoa. Fang Yu melirik Ye Senglong dan tidak bermaksud mengulurkan tangannya. Ye Senglong menyipitkan mata sedikit, tangannya masih terangkat di udara, tanpa ada niat untuk menariknya kembali. Udara menjadi padat saat ini. Saudara laki-laki. Saat ini, suara dingin datang dari belakang Ye Senglong. Mendengar suara ini, ekspresi Ye Senglong berubah, dan dia segera berbalik, memperlihatkan senyuman yang sedikit menyanjung. Seng Sui, kamu di sini. Seorang wanita mengenakan gaun malam putih berdiri di depan Ye Senglong. Wanita ini tampaknya baru berusia awal 20-an, dan fitur wajahnya sehalus gadis yang keluar dari gulungan gambar. Tidak ada warna merah jambu di wajahnya, dan wajahnya menghadap ke langit, namun kecantikannya tidak suram. Dia berdiri di tempat dengan tangan terlipat, tubuhnya mengeluarkan napas sedingin es. Ye Senglong, pria jangkung dan berotot, terlihat sedikit bernada rendah saat menghadapi wanita ini, bahkan sampai menyanjung. Apa yang sedang kamu lakukan? Ye Sengsui memandang Ye Senglong dan bertanya dengan acuh tak acuh. Haha, apakah kamu belum bertemu dengan adikmu Sier? Kemarilah dan sapa. Ye Senglong menggaruk kepalanya dan berkata. Ye Sengsui memandang Luo Xi dan berkata halo, saudari Luo Xi, halo. Sengsui, Luo Xi tersenyum dan setuju. Ye Sengsui mengangguk ringan dan berhenti berbicara. Kedua wanita cantik ini berdiri bersama, dua temperamen yang sangat berbeda. Banyak orang di sekitar memperhatikan adegan ini dan memusatkan perhatian mereka pada kedua wanita itu. Kedua wanita ini cantik sekali, dari mana bintangnya? Kamu tidak kenal dua orang ini. Yang satu adalah Luo Xi, putri dari keluarga Luo, dan yang lainnya adalah Ye Sengsui, gadis berbakat dari keluarga Ye. Keduanya adalah dewi terkenal di Huaibei. Kedua pria yang berdiri di kejauhan mulai berbicara dengan suara rendah. Siapa pria jangkung itu?
Itu adalah kakak laki-laki Ye Sengsui, Ye Senglong, tuan muda tertua dari keluarga Ye. Kudengar dia telah menjadi pasukan khusus di organisasi asing selama bertahun-tahun dan dia sangat kuat. Petik 2. Bagaimana dengan pria yang berdiri di sebelah Roche? Itu, aku belum pernah melihatnya sebelumnya, entahlah. Mungkin itu kerabat Nona Rossi. Ketika keduanya berdiskusi dengan suara rendah, Ye Sengsui mengambil 2 langkah ke depan dan berjalan ke arah Luosi. Saudari Luosi, aku minta maaf atas saudaraku, kata Ye Sengsui. Petik 2. Tidak apa-apa, kamu tidak perlu meminta maaf. Luosi berulang kali melambaikan tangannya. Ye Sengsui menatap Ye Senglong dengan dingin, menyebabkan wajah Ye Senglong berubah. Saudaraku, ayo pergi, kata Ye Sengsui. Oke, Ye Senglong menunduk dan berjalan di belakang Ye Sengsui dan pergi perlahan. Setelah Ye Sengsui muncul, Ye Senglong benar-benar kehilangan kejantanannya, dan sangat kontras dengan penampilannya yang sebelumnya menantang. Meskipun begitu banyak orang di sekitarnya yang menonton, dia tidak berani membantah Ye Sengsui. Pria dengan tinggi lebih dari 1,9 meter itu tampak seperti istri kecil yang sedang marah. Melihat kedua orang ini berjalan perlahan, Luosi menghela nafas. Dia menoleh untuk melihat ke arah Fang Yu, dan berkata dengan nada meminta maaf, Tuan Fang, maaf, tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Tidak apa-apa, jawab Fang Yu. Matanya masih tertuju pada Ye Senglong dan Ye Sengsui yang berjalan jauh, dan matanya sedikit terkejut. Nafas aneh keluar dari mereka berdua. Nafas jenis ini bukan milik seniman bela diri, ini adalah nafas yang sangat unik, Fang Yu belum pernah bersentuhan dengannya sebelumnya. Tuan Fang, Luosi hendak berbicara, tetapi menemukan bahwa Fang Yu masih melihat punggung Ye Sengsui, wajahnya sedikit berubah, dan emosi muncul di hatinya. Dia percaya bahwa penampilannya tidak lebih buruk dari Ye Sengsui. Tapi Fang Yu tidak terlalu melihatnya, tapi terus menatap Ye Sengsui. Pria sebenarnya bukanlah hal yang baik. Luosi menggigit bibir merahnya dan mengutuk dalam hatinya. Baru setelah kedua bersaudara itu pergi, Fang Yu menoleh ke belakang. Dia berbalik dan melihat ke depan. Masih banyak orang di sekitar peramal wanita. Mata Fang Yu bergerak sedikit, lalu dia berbalik dan berjalan menuju posisi Linger. Kali ini, Linger akhirnya kenyang dan menepuk perutnya yang membuncit. Melihat Fang Yu melangkah maju, Linger tersenyum bahagia. Fang Yu, makanan di sini lebih enak daripada di restoran tadi, dan ada begitu banyak variasi. Saya hampir tidak bisa makan. Rasa restoran ini enak banget. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang aku juga makan banyak saat datang ke sini terakhir kali, kata Fang Yu. Setelah berbicara, Fang Yu juga pergi mengambil piring makan, bersiap untuk makan sesuatu. Ye Sengsui dan Ye Senglong berjalan ke sudut lain aula. Saudaraku, apa pendapatmu tentang pria itu? Ye Sengsui bertanya. Tidak ada perasaan khusus, hanya seorang seniman bela diri bawaan biasa, sangat lemah, saya merasa bisa menekannya sampai mati dengan 1 jari. Sengsui, kamu seharusnya mendapat ilusi sekarang, kata Ye Senglong. Tidak, sensitivitasku selalu sangat akurat. Pria itu benar-benar memiliki nafas naga. Ye Sengsui mengerutkan kening dan berkata, tapi kamu baru saja melakukan kontak dekat dengannya, bagaimana perasaanmu? Ye Senglong bertanya dengan mata terbuka lebar. Ye Sengsui dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, disinilah saya bingung. Nafas Senlong hanya muncul di tubuhnya sesaat, dan kemudian menghilang. Apa alasannya? Bisakah dia mengontrol nafasnya sendiri? Ini tidak mungkin. Aura aslinya tidak bisa disembunyikan. Ye Senglong berkata dengan tegas. Ye Sengsui tidak berkomitmen, dan setelah beberapa pemikiran, dia berkata, mari kita perhatikan sebentar. Ketika Fang Yu sedang asyik makan di meja prasmanan, wanita yang dikelilingi oleh kerumunan itu diam-diam mendesak tandanya di tubuhnya untuk menghubungi bawahan yang berada di dekatnya. Meski tubuh Fang Yu memancarkan aura alam bawaan, wanita itu tidak menganggap entengnya. Seseorang yang bisa melacak Raja Abadi dengan kesadaran Tuhan pasti tidak selemah yang terlihat di permukaan. Dia harus memastikan bahwa dia sangat aman dan menjatuhkan orang ini dengan cara yang paling stabil. Di permukaan, wanita itu masih meramal untuk orang lain, tetapi hatinya sedang memikirkan rencana selanjutnya. Bab 369 Raja Tertinggi. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat.
novel-novel bagus tidak memiliki pop-up. Fang Yu, kapan kita akan berangkat? Aku sedikit mengantuk. Linger mengusap matanya dan berkata. Fang Yu menyingkirkan piring makannya, baru saja hendak berbicara. Saat ini, kerumunan yang tidak jauh dari situ tiba-tiba menjadi ribut. Tuan, berapa banyak lagi orang yang bisa Anda uji? Ini masih pagi. Ya, Guru, saya dengar Anda akan berada di sini malam ini, datang dari kota Huan, jadi Anda dapat membantu saya menyelesaikannya sebelum berangkat. Tuan, jangan pergi, saya bersedia membayar 10 kali lipat hadiahnya. Di antara kerumunan, wanita dengan kepala terbungkus kain hitam berdiri dan berkata, lain kali, saya telah mencapai batas saya hari ini. Setelah berbicara, wanita itu mengemas barang-barang di atas meja dan berjalan lurus ke depan. Sebagian besar tamu masih menahan diri, dan sejumlah kecil tamu menghela nafas. Tapi tidak ada yang berani menghentikan wanita itu pergi, dan dengan sadar menyerah. Wanita itu berjalan keluar dari kerumunan, melirik ke arah Fang Yu yang sedang duduk di meja prasmanan tidak jauh dari sana, lalu berjalan langsung keluar dari pintu Southern Metropolis Hotel. Orang-orang yang hadir menyaksikan wanita itu pergi dengan hampa, dengan penyesalan di wajah mereka. Apakah yang disebut ahli ramalan ini memiliki dewa seperti itu? Lebih baik temukan Seng Sui, kamu bisa menggunakan Bing Xin Jue, satu tes sudah akurat. Ye Senglong tersenyum menghina. Ye Seng Sui melirik Ye Senglong, dan ekspresi Ye Senglong berubah dan segera tutup mulut. Ayo pergi. Fang Yu menyeka mulutnya dengan tisu, berdiri, dan berjalan menuju gerbang Hotel Nandu. Linger mengikuti Fang Yu, menarik ujung pakaian Fang Yu. Luo Xi, yang sedang berbicara dengan orang-orang tidak jauh dari sana, segera mengikuti Fang Yu ketika dia melihat Fang Yu pergi. Bagaimana Luo Xi bisa mengenal orang ini? Sepertinya dia masih familiar. Ye Senglong di sudut tampak tidak senang. Ye Seng Sui hendak berbicara, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia segera berbalik untuk melihat keluar gerbang Southern Metropolis Hotel. Apa yang salah? Ye Senglong bertanya. Nafas beberapa seniman bela diri datang dari kejauhan. Ye Seng Sui berkata dengan sungguh-sungguh. Prajurit, bagaimana situasinya? Ye Senglong mengerutkan kening dan bertanya. Aku tidak tahu, tapi aura para seniman bela diri ini tidak normal, dan mereka mengandung aura kematian dan aura pembunuh, kata Ye Seng Sui. Ketika keduanya berbicara, Fang Yu dan Linger sudah keluar dari Southern Metropolis Hotel. Luo Xi berlari mengikuti Sang Yu, dan berbisik, Tuan Fang, apakah Anda akan pergi? Ya, Fang Yu menoleh dan menatap Luo Xi, mengangguk. Aku akan mengirimmu kembali, kata Rosi. Tidak, aku ingin jalan-jalan, kata Fang Yu. Jalan, kalau begitu aku akan jalan bersamamu, kebetulan aku sedang tidak ada urusan. Luo Xi berkata lagi. Fang Yu sedikit mengernyit dan ingin menolak. Antusiasme Roche yang tak dapat dijelaskan membuatnya merasa tidak nyaman. Kakak, kamu sangat cantik. Saat ini, Linger mengangkat kepalanya dan berseru. Mendengar kata-kata ini, Luo Xi tersenyum, berlutut, dan berkata, aku belum tahu namamu. Namaku Linger, jawab Linger. Linger, nama itu bagus sekali. Kalau kamu besar nanti, kamu pasti akan lebih cantik dari adikmu. Luo Xi tersenyum. Itu belum tentu benar, aku hanya berharap aku bisa secantik kakak perempuan. Linger berkata dengan menawan. Keduanya berbicara dengan sangat gembira, Fang Yu tidak menolak lagi, dan berjalan lurus ke depan. Dia telah merasakan nafas beberapa seniman bela diri, tidak jauh di depannya. Sepertinya wanita itu akan melakukannya langsung padanya. Hanya saja, Fang Yu punya alasan untuk melakukannya. Senyuman dingin muncul di wajah Fang Yu. Lalu, Fang Yu berjalan maju. Luo Xi dan Linger mengikuti di belakangnya. Melihat Luo Xi pergi bersama Fang Yu, wajah Ye Senglong menjadi pucat. Saya ingin melihat apa yang ingin mereka lakukan, kata Ye Senglong sambil berjalan keluar dari pintu Hotel Nandu dengan marah. Ye Seng Sui tidak menghentikan Ye Senglong, tetapi mengikuti Ye Senglong dan meninggalkan Hotel Metropolis Selatan bersama. Saat Nandu Hotel keluar, ada jalan di depan. Menjauh dan berbelok ke arah jalan raya merupakan jalur yang relatif sepi. Kedua sisi jalan ini ditanami rumput buatan yang lebih tinggi dari manusia, dan hanya ada lampu jalan di samping jalan setapak. Cahaya redup terpantul di tanah, dan angin malam bertiup. Saya harus mengatakan bahwa ini memang tempat yang bagus untuk berjalan-jalan. Berjalan di jalan ini, jantung Roxy
berdebar kencang. Apa maksud Fang Yu mengajaknya jalan-jalan di tempat seperti itu? Apakah dia, Luo Xi sedang memikirkannya, tapi tidak menyadarinya sama sekali. Tak jauh di depan jalan setapak ini, beberapa orang muncul. Baru setelah Fang Yu berhenti, Luo Xi tiba-tiba menyadari bahwa seseorang sedang berdiri tidak jauh di depan. Berdiri di garis depan adalah ahli ramalan yang baru saja meninggalkan Hotel Nandu. Pada saat ini, wanita tersebut telah merobek kain hitam yang membungkus kepalanya, memperlihatkan penampilan aslinya. Di bawah remang-remang lampu jalan, penampakan wanita itu sempat sulit terlihat untuk beberapa saat. Luo Xi menyipitkan mata, menatap lurus ke arah wanita di depan, lalu berteriak. Apa? Perhatikan lebih dekat, mata ini benar-benar berbeda dengan mata biasa. Sama seperti mata majemuk lalat, ada banyak pupil kecil di mata ketiga di dahi wanita. Seluruh matanya berwarna merah tua. Di mana Roxy melihat monster seperti itu? Saya ketakutan beberapa saat dan kaki saya menjadi lemah. Linger di samping juga memperhatikan hal ini, dan wajahnya sedikit pucat. Tapi dia jauh lebih berani dari Roxy, setidaknya dia tidak berteriak. Fang Yu, Linger mengangkat kepalanya, ingin mengatakan sesuatu. Saat ini, Fang Yu berbalik dan berkata, dia mendatangiku. Kalian berdua mundur sedikit. Linger mengangguk kosong, meraih tangan Roxy, dan berjalan ke belakang. Meskipun orang di depannya tampak aneh, dia percaya pada kekuatan Fang Yu. Jadi kamu terlihat jelek sekali, tidak heran kamu terus menutupi wajahmu dengan kain hitam. Fang Yu memandang wanita di depannya dan tersenyum. Mendengar sindiran ini, wanita itu tidak marah, menyeringai, dengan senyuman tajam, dan berkata, saya Yan Yao, bergabunglah dengan kami. Bergabung denganmu. Fang Yu mengangkat alisnya. Ya, Raja tertinggi kami menganggap Anda adalah bahan yang bisa dibuat, dan kami ingin merekrut Anda ke dalam komandonya dan melayaninya. Sebagai imbalannya, kekuatan Anda akan meningkat pesat, kata Yan Yao. Berapa banyak yang bisa ditingkatkan? Fang Yu bertanya. Anda bisa membayangkan yang ekstrim? Selama Anda memiliki fondasi yang cukup, Anda bahkan bisa menjadi tak terkalahkan di Huaibei. Yan Yao berkata perlahan. Tak terkalahkan di Huaibei. Ini tidak cukup, menurutku tak terkalahkan di dunia, kata Fang Yu. Ku bilang, selama fondasimu mencukupi, segalanya mungkin. Tentu saja, sekuat apapun kamu tidak akan lebih kuat dari raja tertinggi, kata Yan Yao. Apa raja tertinggi di mulutmu? Fang Yu sedikit mengernyit gelombang www.novelringan.com gelombang bertanya. Selama kamu bergabung dengan kami, kamu akan tahu segalanya. Kata Yan Yao sambil mengeluarkan pil hitam dari tas penyimpanan. Terakhir kali aku memberimu pil, tapi sepertinya kamu tidak meminumnya. Kali ini aku akan memberimu satu pil lagi. Selama kamu meminumnya, kekuatanmu akan meningkat. Pada saat yang sama, kamu akan menjadi kami. Anggota dari Yan Yao melemparkan pil itu ke Fang Yu. Fang Yu menangkap pil itu dan menatap lurus ke arahnya. Yan Yao tidak mengatakan sepatah kata pun, diam-diam memperhatikan perilaku Fang Yu. Dia tidak ingin melakukannya begitu dia muncul, jadi dia memilih cara rayuan. Jika Fang Yu adalah orang yang serakah dan haus kekuasaan seperti pejuang lainnya, maka strateginya memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi. Fang Yu mencubit pil itu dengan kedua jarinya, tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Seluruh pil langsung dihancurkan oleh Fang Yu. Serangga beracun mematikan yang tersembunyi di dalam pil juga dihancurkan hidup-hidup oleh Fang Yu. Fang Yu memancarkan cahaya keemasan, dan tubuh serangga beracun ini segera berubah menjadi sinar gas putih dan menghilang ke udara. Melihat pemandangan ini, wajah Yan Yao benar-benar muram. Fang Yu tidak mau bekerja sama, jadi dia hanya bisa menggunakan cara-cara paksaan. Saya tidak tertarik bergabung dengan organisasi manapun, saya juga tidak ingin menjadi bawahan siapapun. Fang Yu berkata dengan ringan. Sejak Raja tertinggi melihatmu, kamu telah kehilangan pilihan. Kata Yan Yaohan sambil melambaikan tangan kanannya ke depan. Keempat sosok yang bersembunyi di balik bayang-bayang, segera keluar. 4 prajurit dikendalikan oleh serangga beracun. Mereka seperti Wu Zhenfeng yang pernah bertemu di bar sebelumnya, tubuh mereka membengkak seperti raksasa kecil, mata mereka merah, dan memancarkan gelombang niat membunuh. Yan Yao memberi isyarat, keempat prajurit ini, seperti anjing gila, bergegas menuju Fang Yu. Bab 370, seorang pria yang tidak bisa melihat menembus. Nama,
pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Di hadapan 4 prajurit yang ganas, Fang Yu berdiri diam, tidak mundur. Dan Luosi dan Linger di belakang, wajah mereka berubah. Luosi takut, tapi Linger ingin melangkah maju untuk membantu Fang Yu. Ledakan, namun di detik berikutnya, suara keras tiba-tiba muncul di depannya, dan di saat yang sama cahaya menyilaukan muncul. Bahkan tanah pun berguncang. Luosi sangat ketakutan hingga dia gemetar dan duduk di tanah. Linger menatap ke depan dengan tatapan kosong. Punggung Fang Yu masih di depannya, berdiri di tempatnya. Dan 4 prajurit yang membengkak dan pembunuh tadi telah menghilang. Jalan batu di depan Fang Yu telah diledakkan menjadi genangan lumpur. Ye Senglong dan Ye Sengsui, yang mengikuti, kebetulan melihat pemandangan ini. Ye Senglong tampak terkejut. Dia tidak menyangka Fang Yu memiliki kekuatan seperti itu. Namun kekuatan yang ditunjukkan Fang Yu di telapak tangan ini mungkin melampaui puncak Grandmaster dan dekat dengan ranah Huzun. Saudaraku, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa dia tidak dapat membantu tetapi hanyalah seorang pejuang bawaan biasa? Ye Sengsui melirik Ye Senglong dan berkata, "Aku tidak menyangka anak ini bersembunyi begitu dalam," kata Ye Senglong sedikit malu. Yan Yao sudah bersembunyi di balik rumput di samping jalan. Melihat keempat prajurit yang dikendalikan oleh serangga beracun itu terbunuh seketika, Yan Yao terkejut. Dia mengira Fang Yu tidak lemah, tapi dia tidak menyangka Fang Yu begitu kuat. Di antara 4 seniman bela diri, 2 adalah seniman bela diri di alam master. Seorang pejuang di alam Grandmaster bisa mendapatkan setidaknya 2 kali kekuatan setelah memakan serangga beracun. Dengan kata lain, kekuatan 2 seniman bela diri dari alam Grandmaster, peningkatan tak terbatas di puncak alam Grandmaster. Tapi 2 master puncak telah pergi. Fang Yu baru saja mengangkat telapak tangan kanannya. Itu dia, keempat prajurit yang diperkuat dibombardir menjadi busa daging. Kekuatan seperti itu jauh melebihi ekspektasi Yan Yao. Apa yang harus saya lakukan? Yan Yao memikirkannya. Pada saat ini, Fang Yu tiba-tiba menoleh dan melihat kemana Yan Yao berada. Rambut Yan Yao di tubuhnya berdiri, dan dia segera menjauh dari tempat itu. Wow, ada suara keras di udara. Fang Yu mengangkat kepalanya, dan bayangan gelap muncul di atas kepalanya. Tangan itu, yang bersinar dengan udara hitam, menunjukkan kuku yang sangat tajam, dan langsung memegang kepala Fang Yu. Aum, Yan Yao mengeluarkan raungan aneh dan terjatuh. Fang Yu menendang kakinya dan tiba-tiba bergegas keluar. Dia dengan cepat bergegas ke depan Yan Yao dan melayangkan pukulan ke dada Yan Yao. Mata ketiga di dahi Yan Yao sepertinya bisa memprediksi serangan Fang Yu. Jauh sebelum tinju Fang Yu terbanting, Yan Yao menghindari pukulan ke samping. Fang Yu sedikit menyipitkan matanya dan meninju Yan Yao lagi. Sama seperti sebelumnya, Yan Yao memprediksi arah pukulan Fang Yu lagi, dan melakukan tindakan mengelak hanya 1 detik sebelum pukulan Fang Yu. Taktik angin sepoi-sepoi. Wajah Yan Yao jelek, tangannya terjepit. Hembusan angin terpancar dari tubuh Yan Yao, menyapunya, terbang ke belakang, dan menjauhkan dirinya dari Fang Yu. Fang Yu tidak mengejar ke depan lagi, tetapi menatap mata ketiga di dahi Yan Yao. Saat ini, mata ini berputar dengan panik. Bisakah memprediksi tindakanku? Menarik. Mata Fang Yu bergerak sedikit, dan dia mengangkat telapak tangan kanannya, mencoba meledakkan awan energi sejati. Ledakan, cahaya keemasan meluncur di udara, sangat cepat. Benar saja, Yan Yao berpindah posisi 1 detik sebelum energi sejati Fang Yu meledak, menghindari telapak tangan Fang Yu. Setelah memastikan hal ini, Fang Yu menjadi semakin penasaran. Bagaimana Yan Yao melakukannya? Itu hanya pandangan ekstra, bagaimana Anda bisa memprediksi masa depan? Sementara Fang Yu menatap Yan Yao juga memikirkan tindakan balasan untuk menyelesaikan Fang Yu. Setelah pertemuan sederhana tadi, Yan Yao tahu bahwa kekuatan fisik Fang Yu jelas bukan sesuatu yang bisa dia lawan. Namun, setelah tembakan berturut-turut Fang Yu, Yan Yao secara bertahap mendapatkan kepercayaan diri. Mata Nabi yang dianugerahkan oleh Raja Abadi memungkinkannya memprediksi langkah Fang Yu selanjutnya. Tidak peduli bagaimana Fang Yu menyerang, dia bisa memprediksinya terlebih dahulu dan menghindarinya. Dengan cara ini, Yan Yao menjadi tak terkalahkan. Fang Yu bergegas menuju Yan Yao lagi. Mata Yan Yao menatap dahinya dengan panik. Kali ini,
dia memperkirakan apa yang akan terjadi dalam 2 detik. Fang Yu bergegas ke depan Yan Yao dan menendang Yan Yao ke kiri. Yan Yao menghindar ke kanan. Pada saat ini, Fang Yu memukul bahu Yan Yao dengan pukulan yang menggelegar. Ketika Yan Yao mengepalkan Fang Yu, dia melesat ke samping. Fang Yu menyelesaikan 2 pukulan ini hampir dalam sekejap. Tapi Yan Yao masih lolos. Jadi kamu benar-benar bisa memprediksi masa depan, kata Fang Yu. Selama kamu bergabung dengan kami, Raja akan memberimu kemampuan serupa. Yan Yao berkata dengan dingin. Benarkah? Kedengarannya bagus. Yan Yao lolos dari pukulan Fang Yu dan tersenyum sinis. Jangan repot-repot, selama mata nabiku terbuka, kamu tidak akan pernah mau menyentuhku. Mata nabi, namanya bagus, kata Fang Yu. Setelah berbicara, Fang Yu bergerak menuju Yan Yao lagi. Di kejauhan, melihat Fang Yu berulang kali menyerang dan dihindari oleh Yan Yao berulang kali, Ye Senglong dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak baik, saya tidak menggunakan otaknya dalam pertempuran. Lawan jelas sudah mengetahui metode ofensifnya, dan dia dapat dengan mudah menghindarinya setiap saat. Pelanggarannya, tapi dia bahkan tidak berubah sedikit pun, dia masih bertarung terus terang. Jika kamu terus bertarung seperti ini, kekuatan fisiknya pasti akan habis lebih dulu. Prajurit lawan bisa membunuhnya tanpa pisau. Ye Sengsui di samping tidak berbicara, menatap lurus ke sosok Yuan Fang Yu, cahaya biru samar muncul di pupilnya. Melihat Ye Sengsui tidak menanggapi, Ye Senglong menoleh dan melirik, wajahnya sedikit berubah. Kenapa kamu tiba-tiba menggunakan Bing Xin Jue? Ye Sengsui menatap Fang Yu, alisnya berkerut erat. Kenapa? Bing Xin Jue tidak bisa melihat melalui Fang Yu. Bahkan informasi paling dasar pun tidak tersedia. Pada saat ini, Fang Yu di kejauhan tiba-tiba menghentikan gerakannya, mundur beberapa langkah, dan memperlebar jarak dari Yan Yao. Akhirnya menyadari konsekuensi dari kejadian ini, kata Ye Senglong sambil mendengus dingin. Setelah melihat pertempuran di depan Fang Yu, dia pada dasarnya dapat memastikan bahwa Fang Yu adalah seorang pejuang dengan kekuatan sebelum dan sesudah puncak master. Fitur unggulannya tidak terlalu banyak, cukup biasa saja. Setelah berulang kali menangkap informasi tetapi tidak berhasil, cahaya biru di pupil Ye Sengsui menghilang. Bagaimana, Sengsui, apakah kamu melihat sesuatu? Ye Senglong bertanya. Ye Sengsui sedikit linglung, dan menggelengkan kepalanya dengan hampa. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi ini. Bing Xin Jue sama sekali tidak dapat melihat informasi seseorang. Apa maksudmu? Ye Senglong bertanya. Ledakan. Saat ini, terdengar suara teredam di kejauhan, disertai teriakan Yan Yao. Apa yang terjadi? Ekspresi Ye Senglong berubah, dan dia segera berbalik untuk melihat ke depan. Saya melihat Yan Yao, sudah terbaring di tanah saat ini. Fang Yu menginjak dada Yan Yao dengan senyum bercanda di wajahnya. Bagaimana? Ye Senglong sangat terkejut. Membaca www.uukansu.com. Tadi, Fang Yu masih tidak ada hubungannya dengan Yan Yao. Dalam sekejap mata, Yan Yao diinjak-injak oleh Fang Yu. Kecepatannya sangat cepat, gumam Ye Sengsui pada dirinya sendiri. Yan Yao menatap Fang Yu dengan ketakutan di matanya. Dia tidak menyangka mata nabinya akan dipecahkan oleh Fang Yu dengan cara yang tidak masuk akal seperti itu. Dia bisa memprediksi pergerakan Fang Yu dalam beberapa detik. Tapi memperkirakan tindakannya, dia masih harus menghindar untuk menghindari serangan Fang Yu. Tapi barusan, kecepatan serangan Fang Yu tiba-tiba meningkat hingga ekstrim. Di mata Nabi, serangan Fang Yu dalam beberapa detik berikutnya seperti hujan badai, menyilaukannya. Seolah-olah puluhan tinju menghantamnya pada saat bersamaan, tidak ada cara untuk menghindarinya. Dalam hal ini, mata nabinya meramalkan bahwa dia sedang berbaring di tanah. Seperti yang kamu katakan, kemampuan apapun bergantung pada dasar manusia. Fang Yu memandang Yan Yao dengan merendahkan dan berkata, fondasimu terlalu buruk, bahkan jika kamu memberimu kemampuan untuk memprediksi, itu tidak ada gunanya. Wajah Yan Yao jelek, dan hatinya tenggelam. Aku belum tentu ingin membunuhmu, tapi kamu harus menjawab pertanyaanku. Fang Yu menginjak dada Yan Yao dan berkata dengan suara dingin, kamu telah membagikan apa yang disebut pil penambah kekuatan kepada para seniman bela diri sehingga mereka dapat membunuh orang dimanapun. Selama kamu bergabung dengan kami, kamu akan tahu segalanya. Yan Yao berkata sambil tersenyum mengerikan, tiba-tiba menyeringai. Pada saat yang sama,
tanah di bawah kaki Fang Yu tiba-tiba mengulurkan dua tangan yang sangat pucat. Kedua tangan ini masing-masing menggenggam kaki Fang Yu, dan menariknya ke bawah. Ledakan, seluruh tubuh Fang Yu langsung ditarik ke tanah.